Tunjukkan bukti bahwa Yesus itu manusia biasa yang tidak bisa melakukan apa-apa. Yesus sendiri mengatakan, Yohanes 5 nomor 30. Iya. Anda sepakat Yesus intinya di sini ya. Yesus berkata, saya bacakan dalilnya. Kita baca di dalam Yohanes 5. Apa kata Yesus ketika dia mengatakan dirinya dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Saya baca. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu ucapan siapa? Semua laki-laki yang ada di tengah-tengahmu, keturunanmu atau bangsa asing yang tinggal bersamamu, nonotnya harus disemer. Pertanyaannya, itu adalah firman Tuhan atau bukan? Firman Tuhan, Paman. Apakah Yesus keturunan Abraham? Keturunan Abraham, Paman. Apakah Yesus kena hukum sunat? Kena hukum sunat, Paman. Yang percaya Yesus melakukan pekerjaan yang Yesus juga lakukan. Nah sekarang, ketika Yesus melakukan sunat, orang yang percaya sunat atau tidak sunat? Kami Kristen tidak perlu sunat, teman. Ya kau nggak percaya berarti. Mulutmu doang yang mengatakan, aku percaya Yesus. Tapi agamamu tidak mempraktekkan tanda-tanda orang percaya Yesus. Kami sudah sunat rohani. Sunat rohani itu adalah memotong keangkuhan, kesombongan, dan keinginan-keinginan duniawi. Itu sunat rohani. Bagaimana Anda bisa dikatakan sunat rohani ketika perintah dari Tuhan Anda bantah? Sunat rohani itu menghilangkan kesombongan. Sunat nonot, di mana ada dalilnya sunat nonot? Jelas di dalam Kejadian 17 data 14, barang siapa yang tidak potong ucoknya, bunuhlah dia. Jangan kami di Quran. Al-Quran saya mengatakan perintah untuk mengikuti milah Abraham. Milah Abraham itu adalah sunat. Di mana kata sunatnya? Adanya itu, kau belum pernah baca Bibel kau. Ada itu 8 hari. Goblok, kamu diam. Betul. Hantam dulu. Saya minum kopi dulu, hantam dulu. Izin dulu, Saudara Raja Paduha. Hantam dulu. Kamu pernah kau baca Bibel. Kamu ini teman Zuma. Kamu ini emang penyesat. Serigala ini, bukan domba. Kau tanya datamu di bukumu. Di bukumu aja nggak tahu kau. Di mana di Al-Quran bilangnya kata sunat, goblok. Saya nanya itu ke Juma, kamu nggak ngerti, kamu ini tolol. Sudah, Paduha. Kalau di Al-Quran pertanyaannya nggak bisa aku menjawab itu, Bang. Tadi kira dia di mana datanya di Bibel. Kamu ini bukan Kristen, kamu ini penyesat. Kenapa kau selalu fitnah? Saya benci dengan kamu. Masalahnya kamu ini bilang Tuhan 3. Nggak ada orang Kristen bilang Tuhan 3. Kau yang berbelit-belit tadi. Kamu ini memang serigala. Ditanya ini Tuhan, berarti udah 2. Kau sendiri yang ngapa? Ini aja kita ke original text. Kamu bisa nggak bahasa Aramek? Jangan ke situ dulu. Kamu ini emang tolol. Yang sipil-sipil aja kau belum paham. Makanya kamu nggak ngerti bahasa original teksnya. Itu bukan milikmu itu. Milikmu aja lah ambil. Memang kamu ini penyesat. Dari bawah aja nggak mau kau bisa. Belum lulus. Apalagi belum lulus kau kelas 1. Mau ke kelas 6 kau. Itu aja belum lulus kau. Tuhanmu kau bilang 1. Ditanya ini Tuhan. Ditanya ini Tuhan. Udah berapa itu? Udah berapa Tuhannya itu? Kita debat ke rompa bom pakai data, ayo. Berani nggak? Aduh. Itu aja pertanyaan tadi. Kamu ini ada mampu menjawabnya itu. Dengar tolol. Kamu ini bukan Kristen tolol. Kamu ini nipu. Itu apa Kristen? Apa Kristen? Kamu itu nipu. Arti Kristen apa? Kamu itu Islam, pura-pura menghujat. Kamu itu memang penghujat. Kamu ini bidah. Aku menghujat. Tahu kau arti penghujat? Kayak mana penghujat itu? Kau aja yang membohongi Tuhanmu.
Kenapa kau bohongi Tuhanmu? Kau yang membohongi Tuhanmu. Malah kau memfitnah aku. Kau balikkan faktamu. Kau belum paham Bibel. Teman-teman yang ada di permintaan multi yang muslim, tolong dibatalkan teman-teman ya. Tolong dibatalkan. Terlebih dahulu bantu tutup layar dulu, kemudian yang belum posting ulang. Ayo, di-share dulu teman-teman yuk. Biar kembali kita kuat. Malah kau mau diskusi Salah sama Brunda? orang yang pintar. Kau aja belum lulus. Benar. Kutanya dulu kau, Kristen. Dengar dulu Kristen. Apakah kau Kau mengikuti bicara Yesus? sama orang penipu, kayak kamu penipu. Kamu bukan Apakah Kristen. kau mengikuti Yesus? Kamu Kutanya dulu menghujat. kau. Kamu ini temannya Juma. Kalian ini memang sering rekayasa. Oh gitu. Penipu. Dong sama-sama Kristennya. Gimana sih? Aduh, kau aja yang fitnah terus. Coba suruh berhitung dia, Bang Kau Padoha. ngaku-ngaku tadi Kristen. Ku uji kekristenanmu, nggak paham kau. Ujilah aku betul. kekristenanku. Nggak ada orang Kristen bilang Tuhan ada 3. Cuma kamu goblok, bukan kamu penipu. Tanya dulu siapa yang 3 itu Bidat. Tuhanku. Kamu itu bidat, kamu ini sama dengan Juma. Sama-sama ada tolol. Apa kok marah-marah? Kau itu sesama Kristen, jangan baku marah-marah coba. Berapa tuh? Ya, Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Itu kan 3. Ya kan, Padoha? Iya. Itu satu hakikat. Yang tanya hakikat siapa? Emang otak separo ini emang goblok, Tanya otak berapa separo. hakikat itu. Ada pertanyaan ke situ. Siapa tadi bertanya hakikat sama kau? Tuhan yang ditanya. Berapa Tuhanmu? Hah? Berapa Tuhanmu? Kenapa di-mute? Kalian ini nggak enak di sini romnya di-mute. Kenapa? Kalian Yang mute siapa? Tadi nggak ada yang mute kok. emang kalian ini penipu semua. Mana ada yang mute? Nggak ada yang mute kok dari tadi. Kau sendiri. Semua apa kalian sering di-mute? Saya ngomong kenapa di-mute? Apalah kau pintar. Adie. Oke, kita sapa Andre. Andre 1, 2, 3, Muslim. Kristen. Bang Andre. Andri Kristen apa Muslim? Andri. Sudah? Cakar-cakarannya sudah? Alam dengan Padoha? Apa bang? Iya, Alam sudah? Cakar-cakarannya dari tadi? Ini yang Saya masalah Ini ketuhanan. Dia bilang- nggak mau diajari yang- nih. Soalnya yang dia bandel bilang dia. Padoha, Anda bilang kan 3 Tuhan, Bapak Tuhan di langit toh, Iya. burung merpati Roh Kudus tuh Tuhan di udara. Yesus lagi dibaptis manusia 3. Kan beda tempatnya, ada 3 tempatnya. Berarti 3 Iya. Tuhan. Iya, benar Pak Padoha. Bapak bukan anak, bukan bapak. Berarti Tuhan beda. itu bisa jadi apa saja. Di mana datanya itu? Iya. Emang tolol kamu ini. Kamu ini Jangan ngarang kau. Kristen. Jangan kau ngarang di sini. Gini aja, kita ke rompa bom-bom, kita tanya sama-sama. Ayo, berani nggak? Bom. Siapa rupanya si bom? Bom-bom itu cerdas. Cerdas di mana? Udah kau jangan kau marah-marah lah. Bantah lah si Padoha Kamu itu. nggak ngerti Trinitas, bicara seenaknya Bom aja lah deh suruh Rom ke ini. sini dulu. Biar ku ajari dia. Itu di bawah ada yang bertanya nih, Tuhanmu bisa jadi apa saja katamu? Bisa jadi setan kah? Ini di bawah lo buat pertanyaannya lo. Bisa jadi setan kah? Masa Tuhan bisa jadi apa saja ya, Padoha? Iya. Kalau kau ditanya ini sama netizen nih, bisa jadi setan kah kalau bisa jadi apa saja? Gimana kau jawabmu?
Pak Alam. Jawab tuh netizen tuh bertanya tuh. Dan Oh, mau-maunya Tuhan. Berarti bisa jadi apa saja, bisa jadi Tuhan katanya mau-maunya. Nggak bisa dibatasi. Itu jawabannya ya. Nggak ada yang batasin. Cuman bertanya netizen, bisa jadi setan kah Tuhanmu? Kau bilang Tuhanmu bisa jadi apa saja. Ada netizen. Alah, si bom-bom lagi andalannya. Pak Doha aja nggak takut sama Pak Bom. Pak Doha aja nggak takut sama Pak Bom. Bom-bom itu bro, muridku itu dulu. Aku yang ngajarin itu. Wih, mantap. Si bom-bom lah suruh ke sini. Aduh. Kau yang Wahyudi, mengalihkan tadi sama si bom-bom. Wahyudi Kristen, Wahyudi Kristen, Pak Wahyudi. Nggak bisa membantah narasi Pak Doha, marah-marah si Alam. Wahyudi Kristen, Wahyudi. Itu kan terpisah-pisah, jelas 3 kan? Iya. Mana caranya? Ada yang mandi dibaptis, Yesus dibaptis. Ada burung merpati di udara berterbangan. Ada suara dari langit, suara Bapa. Itu 3 tempat berbeda, berarti 3 Tuhanmu. Benar, Pak Doha. Ada pula kau mengaku kau mengikuti Yesus. Padahal nggak ada kau ikuti. coba open camp, Pak Doha, open camp biasanya. Kan Terus open camp. kenapa nggak enak Rom di sini? Kenapa aku di mute terus? Gak ada yang Kalian- mute, siapa yang mute? Kenapa Gak ada kalian moderator yang takut mute. dia? Siapa yang mute? Gak ada yang mute kok. Saya harusnya tahu siapa yang mute. Gak ada moderator mute. Kau Dibut sendiri. Iya, dibut sendiri. Dia mute sendiri. buka kamera pun kau tadi dia jari jaga. Gak ada moderator yang mute kok dari tadi. Orang mananya kau? Oke. Kalian ini pengikut Juma aja KO sama Bang Edis. Orang mananya kau? Edis itu hebat. Ya, jadi dia hebat karena dia kabur Dia ya. hafal Al-Quran. Ngacir ke luar negeri ya. Nggak ada nyali, kabur ya. Kabur. Nah, dia bukan ngacir, dia nonton Piala Dunia. Piala Dunia kan baru, dia udah lama di luar negeri. Kabur dia bang, takut dia. Kalau dia berani ngapain dia kabur ke luar negeri? Udahlah, nggak usah kau andalkan si Edis itu. Pengecek dia kabur. Apalagi Yesus itu mengatakan, Pak Edis mengatakan Yesus bertuhan. Salib itu karya iblis, itu kata-kata Yesus. Setelah itu kabur. Di Padoha ini ya, betul lah. Bapak Putra Roh Kudus itu tekan 3. Teman-teman Kristen aja ini yang suka salah hitung ya. 3 in 1. 3 dalam 1. Gimana satunya itu? Yesus bukan Bapak, Bapak bukan Yesus, Roh Kudus bukan Bapak. Berputar-putar aja di situ, nggak bisa menyatu. 3. Gimana mungkin 3 dibilang 1? Kalau Edis itu murid Bang Juma dari dulu. Belasan tahun yang lalu itu berguru kepada Bang Juma itu. Jangan Edis modal lebih pintar. Ajaran Edis itu ya diajari oleh Bang Juma gitu. Padahal Apa bang? jadi Tuhanmu berapa sebenarnya Pak Doha? 3. Nah, 3. Ini Kristen yang jujur ya Ini seperti kan ini. goblok kan, ini bukan Kristen kan, goblok ini kan. Emang anjing nih, ini bidet dia nih. Itu makananmu loh, makananmu itu kenapa kau marah-marah sebut makananmu? Aduh.
Kenapa marah kau kalau ku bilang Tuhanku 3? Hah? Mungkin dia iri. Tuhannya katanya 1, iri kali dia. Ada lagi yang naik stres, si Erik. Pasti naik menantang. Erik. Aduh, Oten, lucu-lucu kalian. Halo Erik. Oke, gini ya, saya jelaskan kepada Islam yang IQ-nya Langsung dilempar ke comberan. Tanya dulu Bunda, saya masih undang order. Ya jadi jelas kalau kita lihat ya, saudara-saudara Kristen berbeda loh pandangan terhadap Kenapa diturunin? Kalian ini cuma takut, kalian ini sama dengan teman yang Tuhannya 3 yang goblok ini. Terus kau apa ilmumu, Bang? Kalian Cuma- takut. Kenapa kau diturunin? Erik itu cerdas. Terus kau nggak bisa Kenapa diskusi? kalian takut? Nggak ada ilmu kalian ini main-main mio. Terus kau gunanya apa di atas, Bang? Nggak mau diskusi. Ayolah diskusi. Menurut Yesus hidup kekal itu apa? Bagaimana hidup kekal itu? Coba. Untuk memperoleh hidup kekal itu bagaimana? Di mana datanya? Sebagai apa? Aduh, Kristen kali dia. Percaya kepada Yesus sebagai apa, Bang? Kamu ini bukan tandingan saya. Kamu ini otaknya cuma separoh. Kalau kau, Bang, justru nggak ada otak. Masa manusia kau Tuhan kan? Nggak ada otak kau. Kami masih Dia ada dua otak. pribadi, dua pribadi. Malah kau bilang kami otak separuh, tapi kami masih punya akal separuh kan. Kalau kau justru nggak ada otak, masa Tuhan kau Tuhan, manusia kau Tuhan kan? Kalian ini IQ-nya di bawah 6. Kalau kau Bang IQ-mu 0, anak orang kau Tuhan kan? Gimana sih? Itu bukan anak orang, itu anak Tuhan. Anak Tuhan. Berarti Tuhan beranak. Ya begitulah. Mama bagaimana Padoha? Tuhan beranak katanya. Ada ceritanya Tuhan Hanya beranak. bosan dia itu. Nggak ada ilmu. Kan dia bilang bapak. Kalau bapak itu apa artinya? Kan dia bilang bapak anakku yang tunggal, berarti dia anaknya. Kalian aja yang sering main kata-kata. Kalian Yang ini Tuhan beranak. kalian ini sebenarnya Juma. Padahal Juma itu gak ada ilmu. Nol. Ya diskusi lah kalau berani. PS King, Pastor King. Ya, Pastor jadi gini Bunda Rahma ya. Ya, silakan. Iya, Bang. jadi gini ya Bunda ya, dikatakan beranak itu bukan artinya kayak manusia itu beranak, karena firman yang keluar dari Elohim itulah yang dimaksud anak, bukan kayak seperti kita manusia beranak. Ibunya Betul. siapa, bidannya siapa, Cerdas teman saya ini. bukan gitu. Diam kau alam, gak ada ilmu kau. Kata si Padoha. Kata si Padoha kau bodoh. Ya, jadi kalau Sama Bunda ya. dari tadi saya dibawa itu saya nyimak ya, ini Bunda mengatakan tiga Tuhannya Kristen ya. Itu Raja Bukan Padoha. 3 Tuhannya tapi 3 peran. Itu 3 peran. Bukan, Bang. Ya, Bukan, Bunda berperan Rahma, sebagai manusia. Ya, berperan itu yang sebagai Roh Kudus. Ya. Itu Bang yang samping Bunda Rahma yang tolol itu yang bilang Tuhan kita 3. Raja Padoha. Iya, karena mereka wajar aja. Mereka kan nggak sekolah teologi, wajar aja mereka nggak tahu. Ya, wajar tapi, aja. Bang, dia ngakunya Kristen Bang. Makanya saya goblok. Tuhan abang berapa? Naikkan guru, naikkan Oke, Pastor. ini Hanya orang senteng yang mengatakan ajaran Kristen itu ajaran satu Tuhan. Hanya orang senteng yang mengatakan itu. oke. Mutlak Ini enak Kristen nih, itu ini ada 3 enak nih, Tuhan. menarik.
Nggak mungkin Menarik satu nih ada Tuhan di Gurunda nih. Kristen. Itu Menarik, ada menarik. 3 Tuhan. Nih, saya kasih polanya. Dengarkan. 15 detik. Bapa bukan Yesus. Yesus bukan Bapa. Bapa bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Bapa. Roh Kudus bukan Yesus. Yesus bukan Roh Kudus. Tiga-tiganya berdiri Ya, sampai itu peran. selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Ya, Mereka itu peran tidak Gurunda. satu hakikat. Iya. Kalau berbicara Ya, itu masalah peran, Gurunda. peran, Yesus Bukan berperan sebagai berbicara tabi. keberapaan. Oh, harus. Anda baca 1 Yohanes 5 nomor 3. Itu keberapaan. Ada tolu yang bersaksi di surga. Ada berapa? Ada berapa? Ya, 3 peran. 3 peran. Tiga saksi. Kok 3 peran pula? Ada Ya. aja. Ada 3 saksi. Ya, makanya Gurunda baca Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah Ya. hai Israel, Tuhan Israel kita itu yang disuruh esa. dengar. Israel. Shema Israel. Adonai Yang disuruh dengar Eloheinu, siapa? Adonai Ehad. Nah, Yang itu. disuruh dengar siapa? Ya. Yang disuruh dengar di Ya, situ pada siapa? waktu itu umat Israel. Nah, sekarang Ya, ada pada nggak waktu itu seruan umat Israel. kepada Karena Kristen? belum ada bangsa lain. Ada nggak? Ada Belum nggak ada seruan bangsa kepada lain, Bang. Kristen? Dengarlah wahai Kristen, Tuhan kita itu satu. Ada nggak? Mana dalilnya? Belum ada. Belum Mana- ada enggak. istilah Kristen Untuk waktu Kristen. itu. Nah, nggak ada. Ya, belum ada. Belum ada. Yesus pernah menyeru. Lebih lagi Muslim. Lebih Yesus lagi pernah Muslim baru menyeru ada nggak? di abad ke-7. Yesus pernah menyeru nggak kepada kaumnya bahwa Tuhan itu cuma satu? Pernah nggak? Yang ditanya, yang disampaikan Musa itu, ya di dalam Jangan Ulangan Musa, 6 ayat kejauhan. 4 itu. Itu untuk kaumnya Bani Israel. Sekarang Yesus pernah nggak menyeru pengikutnya? Iya, Bahwa makanya Tuhan itu itu satu. berawal Gurunda. Sabar Gurunda, pelan-pelan pelan-pelan Gurunda. Biar yang dibawa teredukasi ya. Justru melalui Musa kami tahu bahwa Tuhan itu Elohim adalah satu Ehad ya. Satu. Sekalipun dia datang berupa Roh Kudus ya, Ruach HaKodes ya, dan Sang Putra atau Yeshua Apa? HaMashiach dan Bapa Elohim, yang kami imani itu adalah satu tapi 3 peran. Berperan sebagai anak, berperan sebagai Roh Kudus, berperan sebagai Bapa. Oke, Nah, baik. itu. Tolong tunjukkan dalilnya di mana Yesus mengatakan dia adalah Bapa. Nah, itu pada waktu muridnya bertanya, tunjukkan Bapa kepada aku. Nah, Yesus apakah dia mengatakan, mengatakan Yesua mengatakan, kalau kamu telah melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Oke. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Oke, baik. Lalu ucapan Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 23 bahwa murid-muridnya di dalam Bapa dan Bapa juga di dalam murid-murid dan Yesus juga di dalam, dan kita satu dalam kesatuan. Itu maksudnya melihat murid Yesus juga melihat Bapa gitu. Bukan begitu maksudnya. Yang Loh, ada di kenapa dalam bukan? manusia itu roh Kenapa yang bukan ada di begitu? dalam manusia itu dipimpin oleh Ruach HaKodes atau Roh Kudus. Nah, kan Gitu. Yesus mengatakan melihat aku, melihat Bapa, betul? Iya, itu di sang anak. Membunuh aku? Bukan di kemanusiaan kita, Gurunda. Membunuh aku? Ya, bukan di kemanusiaan kita. Membunuh aku kata Yesus sama Kenapa dengan membunuh? aku? Iya, kenapa membunuh? Kan melihat aku sama melihat Membunuh Bapa. Tuhan. Berarti membunuh Yesus Iya, sama dengan membunuh Yesus, Bapa. membunuh Tuhan. Membunuh Bapa. Iya, tapi buktinya mati nggak Yesusnya? Aku tanya Kalau dulu. mati dia nggak bangkit-bangkit. Membunuh Yesus, membunuh Iman Bapa. Kristen, iya, iman Kristen bukan terhenti ketika Yesua sudah mati, bukan, bukan begitu. Hey. Halo. Ya, Halo. ya Gurunda, ya, iya, silakan. Halo. Justru itulah Yesua mati, bangkit dan naik ke sorga. Itulah yang membuktikan bahwa Yeshua HaMashiach itu adalah Tuhan. Nggak usah lagi saya bahas Yohanes 1 ayat 1 itu sudah kayak kacang goreng itu yang dibahas biasanya para debater ya. Itu sudah sudah ayat hafalan bagi
teman-teman Muslim. Jadi saya nggak usah singgung-singgung itu ayat. Ayat itu sudah familiar ya, sudah menjelaskan ya. Cuma Gurunda dan teman-teman Muslim banyak nggak paham-paham sampai hari ini. Padahal dalam Yohanes 8 ayat 24 mengatakan, siapa saja ini ya, yang tidak mengaku aku adalah dia, ini kata Yeshua HaMashiach ya, aku adalah dia, akan mati dalam dosanya. Nah itu sangat jelas sekali. Betul. Yohanes 4 ayat 16, tidak seorang pun dapat sampai kepada Bapa, dalam arti Bapa sini Elohim ya, kalau tidak melalui Yeshua HaMashiach, melalui aku. Aku di sini adalah Yeshua HaMashiach. Kenapa kita harus datang melalui Yeshua HaMashiach? Karena kita ini tidak kudus, kita ini manusia yang berdosa. Makanya kita datang melalui Sang Putra atau yang dinamakan firman-Nya yang datang ke dalam dunia, kita melalui Dia. Bukan langsung. Emang lu siapa? Emang Lu datang cerdas aja kepada Pastor King ini. Lu datang aja kepada presiden, nggak seenak dewe, langsung aja nyamperin Pak Presiden, Pak Prabowo. Harus lu melalui beberapa ajudan baru Anda bisa sampai ke Pak Jokowi. Ini Anda ini seakan-akan enak aja langsung mau sampai kepada Bapak. Nggak melalui utusan-utusannya, nggak melalui Sang Firman, nggak melalui malaikat, nggak melalui, pokoknya langsung aja gitu. Gurunda ke mute. Ya, sinyal mungkin ya. Jaringannya dia iya, nggak kedengeran. Tadi dia berkata, Juma lari. apa dia? Juma nggak bisa jawab. Oten, kok nggak ada ilmu lah kau alam, diam lah. Kata si tadi ini, si King. Ya, sebenarnya enak. Sebenarnya saya enak kalau dengan Gurunda karena dia lebih dipercaya berbobot kan Dia nggak menurut bisa jawab. umat Muslim. Ya. Oh, oke. Dia nggak bisa Suara saya jawab. kedengaran. Dia kabur. Baru ada. Dari tadi. Ya, sudah Gurunda. Ya, sudah Gurunda. Silakan Gurunda menanggapi. Ya, silakan. Suara saya kedengaran. Dari tadi nggak kedengeran. Kedengaran Gurunda, kedengaran. Tadi nggak kedengeran. Oh iya. Baik. Kedengaran Gurunda, kedengaran. Ya, silakan Gurunda. Siap. Ya. Enak ini baik. dengan Gurunda. Jadi begini Bung, kalau Anda membaca di dalam sebuah surat 1 Tesalonika 2 nomor 15, apa yang dikatakan di situ? Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus. Orang-orang Yahudi membunuh Yesus. Apakah Anda percaya pencipta langit dan bumi dibunuh oleh orang Yahudi? Coba, gunakan akal sehat dulu. Silakan. Oke, terima kasih. Saya izin nanggap ya. Jadi kenapa orang Yahudi dan ahli Taurat, Iman Farisi itu mau ingin membunuh Yesus HaMashiach? Bukan ingin membunuh Yesus. Ya, oke. Ya kan semuanya muncul. Ya kan semuanya kan muncul dari keinginan. Baru ada niat, baru ada tindakan. Ya, kita bicara langsung ke tindakan. Oke, ke tindakan. Poinnya bukan di situ. Ya, Poinnya bukan di situ. Anda mengatakan melihat Yesus sama dengan melihat Bapa. Ya, kenapa? Membunuh Yesus sama dengan membunuh Bapa. Sabar. 1 Tesalonika 2:15 dan orang-orang Yahudi telah membunuh Bapa pencipta langit dan bumi. Oke. Ini giliran saya menanggapi. Giliran saya menanggapi ini Gurunda. Bumi dibunuh oleh manusia. Silakan. Ya, karena orang Yahudi pada saat itu, ini giliran saya loh, jangan dipotong ya. Karena pada saat itu, bukan di situ jangan dipotong, Gurunda. Bukan masalah orang Yahudi. Sekarang masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah pencipta langit dan bumi dibunuh oleh Yahudi. Itu yang Anda pahami dulu. Jangan orang Yahudinya, pencipta langit dan bumi. Saya jawab. Dibunuh oleh makhluk. Iya, saya kan belum selesai menjawab. Iya kan saya belum selesai menjawab. Gurunda udah potong ini gimana? Jawabannya kenapa lari ke situ?
Iya, itu kan pandangan Gurunda, pandangan iman Kristen berbeda. Ya sudah. Maka Yang- itu saya yang jelaskan saya dari minta- pandangan persi kami, gitu. Yang saya Ya, minta, jadi gini, bagaimana jadi gini Anda Gunda. bisa Jadi gini menjelaskan Gunda. ke saya, pencipta langit dan bumi yang maha kuasa bisa dibunuh oleh orang Yahudi? Silakan. Ya, makanya saya jelasin kenapa Yesua dibunuh, ya. Bukan Kenapa? Yesua Karena lagi, mereka Tuyul. Yang dibunuh ini Sabar pencipta langit dulu, dan Gurunda. bumi, bukan Yesus. di mana datanya bahwa yang dibunuh itu adalah Bapa. Yang Loh, dibunuh itu tadi adalah katanya Yesua. melihat Bapa sama Di dengan papan- melihat Yesus. Melihat Yesus, melihat Iya, Bapa. apakah- Membunuh Yesus, iya. membunuh Bapa. Sekarang kenapa Oke. kamu memilah? Oh, yang dibunuh bukan Bapa, Iya, saya bahas. yang dibunuh Yesus. Iya, Nah, inilah agamamu, kawan. Saya Inilah agamamu. bahas, Agama kampret. saya bahas kemanusiaan, Kok jadi kemanusiaan? Kok kemanusiaan bahas? Yesua. Kutanya dulu samamu, yang Iya. dilihat oleh Filipus manusia Yesus atau hantu Yesus yang dilihat? Melihat manusia Yesus Ya, sama menurut- dengan melihat Bapa, betul? Iya, iya betul. Menurut membunuh Filipus, manusia melihat Yesus sama dengan membunuh Bapa pencipta langit dan bumi, betul? ini saya mau jawab ini gimana Gurunda? Aku urut sarap-sarap Saya mau dulu. jawab ini gimana? Saya urut sarapmu Iya, ini kan- supaya kau ini paham. kan- Jangan kau tendang logikamu Ini sendiri kan- nanti. Yang Iya, dilihat oleh Gurunda. Filipus. Ini kan temanya kan Dengar kita dulu. berdialog. Dengar dulu, Nah, dengar dulu. Ini Nah, bukan saya berdialog urut lagi dulu. ini. Justru- Saya urut dulu supaya kau paham. Jangan kau injak nanti logikamu sendiri, kau injak nanti. Barang siapa tidak kau tahu Filipus, sudah berapa lama engkau bersama dengan aku? Aku berkata kepadamu, barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Yang dilihat Filipus daging. Melihat daging Yesus sama dengan melihat Bapa. Membunuh daging Yesus sama dengan membunuh Bapa pencipta langit dan bumi. 1 Tesalonika 2:15, orang-orang Yahudi membunuh daging. Berarti membunuh daging sama dengan membunuh pencipta langit dan bumi. Nah, silakan Anda jelaskan ke saya, bagaimana Anda bisa membuat saya gila untuk percaya bahwa orang Yahudi membunuh pencipta langit dan bumi, dan itu konsep yang ditanamkan oleh gereja kepada manusia-manusia cupu seperti Anda. Tolong jelaskan kepada saya bagaimana supaya saya bisa gila kayak Anda. Silakan. Oke, saya jawab ya. Ya, buat saya gila, Bang. Kalau Silakan. Yesus atau Yesua, ya, itu mati nggak bangkit-bangkit, ya selesai iman Kristen Gurunda. Oke, Justru sudah, karena sudah. kebangkitannya itu, Udah. itu, dan dia Oke. naik ke sorga, Oke. itu Anda membuktikan nggak berhasil. bahwa dia datang dari sana. Anda Dia tidak datang berhasil dari sana. membuat saya gila. Karena yang saya minta adalah buat saya gila untuk percaya pencipta langit dan bumi pernah mati 3 hari. Bagaimana pencipta langit dan bumi yang maha hidup, maha mematikan, dimatikan oleh manusia? Pencipta langit dan Di bumi mana- dimatikan. Di mana datanya bahwa Yesus itu atau Yesua mati 3 hari? Buktinya dia turun ke dalam alam maut. Ya, Mengadakan ampun. penginjilan di dunia orang mati. Berarti Yesus nggak Nah, mati. Rohnya nggak mati. Kemanusiaan Ya, tubuhnya itu Mama, karena darahnya banyak keluar. Ternyata Yesus nggak mati. Kawan-kawan, gagal penebusan dosa. Yesus tak mati rupanya. Iya, rohnya masih hidup. Ya, Kemana kalau rohnya, begitu, Bang? Kemana hey, rohnya, Gurunda? Hey, Dia turun ke dalam alam Alamak. orang mati. Alamak. Penginjilan orang-orang di zaman Nuh. Hey, masolang generasi. Jadi yang bangkit apa? Yang keluar makan ikan goreng, roh Gimana atau nih, daging? Gurunda? Hoi, Ya, kita bukan bahas ke situ, Gurunda. Kita bukan bahas ke situ. loh. Kamu mengatakan tadi nggak Tunggu mati. dulu. Bung. Kemana Yesus? Tunggu dulu. Kemana Yesus selama 3 hari? Ini kan menurut Gurunda Yesus mati. Wait. Yang bangkit apa? Yang bangkit keluar dari kubur apa? Daging atau roh? Daging. Yang dilihat oleh Filipus daging atau roh? Daging. Berarti tolak ukur kita roh atau daging? Ya keduanya. Ya keduanya. Berarti yang mati Anda kan daging. mengatakan Iya, mengatakan oke, tolak oke, ukur. oke, Karena oke. Yesus Oke. karena Yesus memiliki roh Oke. dan dia memiliki daging. Oke.
berarti yang hidup bergerak di alam maut itu tubuhnya Yesus. Di alam maut ya rohnya. Nah, rohnya berarti Dagingannya dagingnya mati. ada Berarti di daging kuburan, mati. masih di kuburan. Berarti daging mati. Iya, menunggu 3 hari dibangkitkan. Daging mati Itu kan? kan sesuai Daging dengan mati kan? nubuatan. Daging mati kan? Sesuai dengan Daging- nubuatan itu. Dia Daging akan mati kan? bangkit di hari yang ketiga. Daging Dia akan mati kan? bangkit di hari yang ketiga. Daging mati kan? Iya. Melihat Ya daging, melihat logika lah, Bapak. Bang. Logika lah, Gurunda. Melihat daging, melihat Bapak. Iya. Bapak yang Berarti- tidak yang rohnya sudah keluar. yang rohnya sudah turun ke dalam alam maut. Berarti Iya, daging. makanya saya jelasin Berarti seperti Bapak, gitu. Berarti Bapak pernah mati 3 hari. Firman-Nya dalam kedagingan. Salto lagi. Saya ulang lagi. Jadi rohnya kemana, Bang? Ya, saya ulang, Bang, yang ya. dilihat- Selama yang 3 dilihat- hari, Daging. Mati daging. fokus dulu, Bang. Mati Fokus daging ke kan? Mati Bapak. pertanyaan. Bapak mati kan? Iya, Iya, kita fokus ke pertanyaan dulu, Gurunda ya. Iya. Saya jelasin ya. Kemana roh Yesus Nggak selama ada roh 3 di hari? sini. Karena dianggap kan, Hei. ya Bukan roh yang kemana kita Yesus? bahas. Kemana Yesus selama 3 Yang hari? kita bahas bukan Ya, roh, kemana? Paman. Yang kita bahas bukan roh. Yang kita bahas daging. Siapa melihat daging, melihat Bapak. Betul? Iya, dalam kuburan siapa yang melihat dia? Tidak ada yang melihat, Bang. Bukan Dia di kuburan. dalam kuburan. Hei. Ya. Siapa yang Selama melihat 3 hari daging? dan itu rohnya penginjilan ke dunia orang mati, orang yang hidup, yang pernah hidup di zaman Nuh. Yang dilihat oleh Filipus roh atau daging? Daging. Apa Lari kata ke daging? Kenapa lari ke Filipus? Ya, kan Kenapa lari ke Filipus. Filipus, Bang? Ini Bang lari Tadi kemana-mana. kau Kita membawa bercerita data. tentang Tadi iya, kau bawa kita data bercerita tentang dari situ penyaliban, akarnya. Bang. Tadi kau bawa data dari situ, Cak Ayu. Kau bilang, kan kutanya, buktikan Yesus itu Bapak. Saudara membawa dalil itu. Siapa yang melihat aku, melihat Bapak. Yang kita bahas ini penyaliban, Om. Jangan lari ke Filipus, Om. Loh, kenapa jadi mangkas begitu? Orang semua tahu Iya, yang kita jangan lari bahas ke ini Filipus, adalah Om. Jangan lari ke belakang lah, Om. Ini Loh, dibahas loh, penyaliban dan bukan kematian dan penyaliban. kebangkitan. Kenapa lari ke Filipus? ini tadi saya bertanya, buktikan kalau Yesus itu Bapak. Anda membawa Ya, data. makanya fokus dulu. Makanya Siapa fokus yang ke melihat penyaliban aku? dan kematian. Fokus ke Siapa situ, yang Bang. melihat aku, melihat Bapak. Iya. Yang dilihat oleh Ya, Filipus jangan daging fokus. atau Betul. roh. Lari ke Filipus lagi. Kita nggak bahas tentang Filipus. Kita nggak bahas tentang Yesus makan ikan goreng. Kita Nah, nggak bahas itu, Bang. sekarang kalau begitu, Ya. Ya, saya nggak bahas kembali di ke situ. pertanyaan awal. Saya kembali. Tolong buktikan Ya, ke penyaliban, Yesus itu ke adalah penyaliban. Bapak. Tolong buktikan Yesus itu Bapak. Lah, kemana? apa nggak cukup diulang-ulang tuh? Sudah 1 juta kali nih. Omku ini sudah membaca Yohanes 1 ayat 1. Tapi masih juga perlu diingatkan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Dan firman itu adalah Elohim. Mau bukti apa lagi? Om? Salto lagi. Aku minta bukti Yesus itu Bapak. Iya, mau Kan bukti kalian- apa lagi, Om? Bung, saudara, saya mengatakan hanya orang sinting. Ya mengatakan konsep di Kristen yang dijabarkan, Kristen mengatakan Tuhannya Kristen satu, hanya orang sinting. Saya mengatakan Tuhannya Ya, Kristen nggak itu apa-apa, 3. itu hak Anda. Iya, saya Saya juga bisa mengatakan mengeluarkan Tuhan- dalil. Orang yang menganggap Yesus itu adalah manusia biasa, itu orang yang nggak waras. Oh, Karena Yesus itu bukan manusia biasa. Dia itu Berarti dikandung oleh Roh Kudus Berarti Yesus- dari Ruach HaKodes. Dia itu dari firman. Berarti Yesus orang sinting. Karena Yesuslah manusia Yang yang percaya- mengatakan, dengar dulu. Iya, yang Anda percaya mengatakan- Yesus yang itu mengatakan- manusia. Anda mengatakan bahwa yang mengatakan Yesus manusia biasa itu adalah orang sinting. Saya katakan samamu, ini kau sedang menampar Iya, yang Yesus. mengatakan gitu. Yesus mengatakan dirinya manusia biasa. Di mana Yesus mengatakan dirinya manusia biasa?
Yohanes 5 nomor 30, Yohanes 5 nomor 31. Dia mengatakan dirinya manusia biasa. Yohanes 12 nomor 48 Ya, tunjukkan. 49. Tunjukkan bukti Tunjukkan. tunjukkan bukti bahwa Yesus itu manusia biasa yang tidak bisa melakukan apa-apa. Yesus sendiri yang Silakan. mengatakan. Yohanes 5 nomor 30. Iya. Anda sepakat Yesus sinting ya Oke. di sini ya. Yesus berkata, saya bacakan dalilnya. Kita baca Oke. di dalam Yohanes 5. Apa kata Yesus ketika dia mengatakan dirinya dia tidak Ya. bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Saya baca. Oke. Aku tidak dapat Oke. berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu ucapan siapa? Oke. Itu ucapan Yesus. siapa? Tapi pertanyaannya begini, Nah, Gurunda. Yesus. Pertanyaannya begini, Gurunda. Berarti Yesus Apakah orang benar? sinting. Tunggu dulu, Hei. tunggu dulu, Gurunda. Iya. Apakah benar? Oh. Apakah terbukti bahwa Yesus tidak bisa melakukan apa-apa? Orang tanya yang Yesus. lumpuh. Tanya Orang yang Yesus. lumpuh. Bisa nggak Yesus buat dia berjalan? Saya tanya dulu, Gurunda. Saya tanya dulu, bacakan Gurunda. dalilnya. Saya bacakan dalilnya. Di mana, Aku- di mana Itu Yesus mengakui, makanya dengarkan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Iya. Nggak Aku salah. Itu kan menghakimi pengakuan Yesus. sesuai dengan apa yang Iya, aku nggak salah. dengar. Dan penghakimanku adil Iya. sebab aku tidak menuruti Iya. kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus Kenapa aku. dia bisa menghakimi? Sekarang, hei, Saya tanya dengar dulu, Bang. Saya tanya Dengar dulu, Bang, Gurunda. Dengar dulu. Ya, Dia oke. mengakui dirinya manusia biasa. Kau katakan yang mengatakan Yesus manusia biasa adalah orang sinting. Kita sepakat Yesus orang manusia sinting. biasa, manusia. Sabar dulu, Gurunda. Manusia biasa kok punya kuasa menghakimi. Nah, sekarang saya tanya. Ini menarik tadi, Gurunda barusan. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Barusan Saya tanya kepada Anda. bahwa Nggak usah- Yesus itu menghakimi. Saya tanya lagi sama Anda. Apa manusia punya kuasa Dengar. menghakimi? Saya tanya. Dengar dulu. Kenapa? Dengar. Kenapa manusia biasa punya kuasa menghakimi? Nah, kenapa? Coba Oke, saya tanya baik. dulu. Saya Kalau jawab. manusia biasa punya kuasa menghakimi diam. manusia. Diam. Diam. Kamu sudah malu di Oke, sini. Udah oke, berapa kali aku oke. permalukan kau di sini ya. Sekarang saya tanya samamu. Kalau bom-bom diberi Nggak kuasa. Nggak terbalik, Om. Udah, diturunkan ini. Ini monyet yang dikasih rong, nggak ada otak. Turun. Biadab. Turun, kau di bawah. Kau jangan lupa colok pantat pendeta, habis itu jilat tanganmu. Otakmu sudah berkarat. Yesus sendiri yang mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dan kau mengatakan, kalau ada yang mengatakan Yesus manusia biasa, maka dia orang sinting. Anda sudah mengatakan Yesus itu sinting. Terus Anda mengatakan, kenapa dia bisa membangkitkan orang mati? Kenapa bisa menghakimi? Bom-bom, kalau diberi kuasa oleh Tuhan, apakah dia bisa? Bisa. Bang Suma, kalau diberi kuasa oleh Tuhan untuk menghakimi, apakah Bang Suma bisa? Bisa. Bang Suma diberi kuasa membangkitkan orang mati, apakah Bang Suma bisa? Bisa. Bang Suma membuat air, diberi kuasa menjadikannya anggur, apa Bang Suma bisa? Bisa. Apa bedanya aku dengan Yesus? Nggak ada. Bedanya, Yesus diberi suplai tenaga dalam. Ilmu kebatinan dia dikasih. Berupa mukjizat dia dikasih. Makanya dia sanggup. Tetapi pribadinya, pribadi Yesusnya, dirinya hanya manusia biasa. Toyol. Manusia biasa Yesus itu. Bukan dia manusia luar biasa, dia manusia biasa yang diberi kuasa sehingga dia menjadi super luar biasa. Begitu cara belajarnya. Makanya kalau kau dikatakan, mana bukti Yesus itu Bapa? Kau nggak bisa jawab kan? Kau mengatakan tadi, siapa yang melihat Bapa? Melihat aku lah, melihat Bapa. Berarti melihat daging kan? Ya. Siapa yang menampar daging Yesus? Menampar Bapa. Siapa yang menombak Yesus? Dagingnya menombak Bapa. Siapa yang membunuh daging Yesus? Membunuh Bapa. Dalilnya jelas. 1 Tesalonika 2:15. Orang-orang Yahudi itu telah membunuh Bapa pencipta langit dan bumi. Hanya orang sinting yang bisa percaya itu, tuyul. Pencipta langit dan bumi dibunuh sama orang Yahudi. Kampret lo. Inilah orang-orang kalau hidup keluar dari anus jadi manusia. Makanya Al-Quran saya mengatakan ulaika kal an'am bal hum adallu. Kau itu lebih hewan daripada hewan, lebih rendah dari binatang. Itu kata Quran.
Masakan kau percaya melihat Yesus sama dengan melihat Bapa langit dan bumi? Dibunuh Yesus itu. Kau katakan Yesus itu adalah Bapa. Ketika dia dibunuh, berarti dibunuh Bapa itu. Berkelit dia. Enggak loh, Bang. Kenapa enggak? Ketika dia mati dikubur, dia penginjilan ke dunia mati loh. Matamu. Yang bangkit apa? Dikubur hari Minggu. Daging. Tuhan mati 3 hari 3 malam, sang Bapa mati. Habis itu sang Bapa hidup kembali. Matamu. Inilah agamamu amburadul, bukan? Cuman kamu terlanjur Kristen. Kalau kau menggunakan kerangka akal untuk menelaah kekristenan, hari ini juga kau keluar dari agamamu. Minimal kau ateis. Kenapa kalian tetap di dalam agama Kristen? Karena kalian itu cuma modal dogma doktrin. Kalian nggak belajar Bible. Kalian mengatakan Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa. Kau baca 1 Tesalonika 2 nomor 15. Bisa kau pertanggungjawabkan itu? Bahkan orang-orang Yahudi telah membunuh Bapa pencipta langit dan bumi. Bisa kau pertanggungjawabkan itu imanmu? Bisa. Bisa kau pertanggungjawabkan itu? Yesus adalah Bapa, melihat Yesus, melihat Bapa. Aku dan Bapa adalah satu, berarti Yesus adalah Bapa. Orang-orang Yahudi membunuh Yesus, berarti orang Yahudi membunuh Bapa langit dan bumi. Bisa kau pertanggungjawabkan itu? Tulul? Kau baca lagi di dalam kitabmu sendiri. Apa yang dituangkan kemudian bahwa Yesus itu dibunuh. Berarti kalau Yesus dibunuh, berarti Yesus adalah Bapa langit dan bumi. Kolose 2 nomor 9. Di dalam daging Yesuslah kepenuhan ketuhanan, keilahian. Berarti menyunat nonotnya Yesus sama dengan menyunat nonotnya Bapa pencipta langit dan bumi. Sadarnya kau? Mengatakan Tuhan itu pencipta langit dan bumi punya nonot? Hei, manusia-manusia jahanam. Gila kau memang kan? Ini orang itu gimana sih congor ini? Tuhan langit dan bumi kau bilangkan punya nonot, punya sakar. Cuma udah gila memang kalian, bukan? Maka pantaslah kalian masuk neraka jahanam. Maka pantaslah Yesus mengusir kalian. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Wajar Yesus mengusir kalian, karena kalian mengatakan Bapa langit dan bumi itu adalah Yesus. Yesus adalah Bapa langit dan bumi. Pantas kalian diusir. Farikan hadawa farikan haqqa alaihimud dalala. Kalian memang sudah pantas menjadi sesat, dan memang sudah pantas untuk sesat, dan memang sudah pantas ke neraka. Tidak diragukan lagi. udah belum tuh ngomong itu. Kutanya dulu samamu, apakah Bapa adalah Yesus? Bukan. Nah gitu loh. Kau agak waras sedikit. Lanjut teman-teman. Awas kau gila. Kalau bilang bunuh Bapak di mana ayatnya? Kalau ngomong ayatnya ada biar jelas. Asal jangan asal ngablak. Kawan, tadi kawanmu pemakan congor babi, dia mengatakan bahwa melihat Yesus melihat Bapa. Lah itu kata-kata Yesus, masalahnya apa? Karena Bapak itu roh. Coba lu buka Yohanes 1 ayat 18. Jangan ajarin saya. Ajarin saya. Lu emang lu kagak ngerti. Saya tanya samamu. Saya tanya samamu, yang dilihat pada diri Yesus rohnya atau jasadnya? Yang mana nih yang lu mau tanya, ayatnya yang mana? Biar jelas, jangan ngablak. Matamu. Apakah melihat Yesus sama dengan melihat Bapa? Lu ngerti nggak itu maksudnya? Maksudnya lu ngerti nggak perkataan itu? Apa maksudnya? Nih gua ajarin lu sama lu ya biar lu ngerti. Lu buka dulu Yohanes 1 ayat 18. Lah, aku tahu. Berarti Yesus hanya ditugaskan untuk tahu. Apa yang lu tahu? Oke, Bapak tak terlihat, Bapak tak terdengar suaranya, tetapi Yesus yang menjelaskan tentang Bapak itu. Betul? Ya, ini gue bacain dulu biar lu ngerti. Ini gue bacain ayatnya. Ayo, udah, baca. Tidak seorang pun, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi perkataan Yesus yang untuk Filipus itu, kalau melihat dia sama juga melihat Bapa, yaitu karena Yesus itu menyatakan apa yang Bapa nyatakan, kekuasaan Bapa dinyatakan lewat Yesus. Paham kagak? Apakah pengertiannya di situ adalah melihat daging Yesus sama dengan melihat Bapa? Bapa itu kan roh. Aku tanya ulang lagi. Apakah melihat daging Yesus sama dengan melihat Bapa? Ya melihat Bapa, apa kekuasaan Bapa dilihat melalui Yesus. Yesus yang menyatakan kekuasaan Bapa. Berarti Yesus bukan Bapa, tuyul. Memang bukan.
Yesus memang bukan Bapa. Siapa yang ngajarin Yesus Bapa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gogor Kristen. Gogor. Yesus Gogor itu Kristen. firman Gogor. Allah. Firmannya Gogor. Bapa yang jadi manusia. Gogor. Udah. Apa yang gugur? Yesus itu firman Allah yang jadi manusia. Orang-orang Kristen menganggap Yesus itu Bapa itu sendiri. Tak Di ajarin mana dulu soalmu. ayatnya? Bukan ayatnya, tapi orang-orang kita Lu kalau ngomong, mengatakan lu kalau itu. ngomong yang jelas. Sekarang gue tanya Ayat sama mana? lu. Jangan ngablak doang, congor lu. Dengarkan gue dulu. Gue mau nanya sama lu. Kata menyatakan dalam bahasa Yunani di Yohanes 1:18 itu apa kata di situ? Coba. Nih bukan nih gue ilmu baca kau dulu. Yohanes 1 ayat 18. Menyatakan di situ bahasa Yunaninya apa? Biar aku jelaskan samamu. Silakan. Ya udah lu baca aja nih ayatnya nih. Ayat ini lu bacanya. Matamu suwe. Aku bilang samamu. Kalau lu peyang. Aku bilang samamu. Kata menyatakan bahasa Yunaninya di situ opo. Hoi. Asal masuk ke kuar-kuar kau. Yang keluar-keluar Bahasa siapa? Yunaninya. Baca aja coba lu baca bahasa Yunani. Udah ada bahasa Indonesianya di sini jelas nih. Lu ngerti nggak menyatakan? Cuma coba gue tanya dulu, lu ngerti nggak menyatakan? Kau ini di situ kata menyatakan itu terjemahan yang keliru. Emangnya Yang lu siapa? Lu siapa bisa ngertiin keliru? Matamu bahasa Yunaninya di situ eksegesis. Eksegesis itu atau eksegomai itu artinya menjelaskan. Berarti Yesus datang ke bumi ini untuk menjelaskan Bapa yang tak terlihat itu, Toyol. Makanya gua kan udah baca tadi itu. Jadi Yesus ini kan firman Allah. Kekuasaan Allah itu dinyatakan Yesus datang untuk menjelaskan siapa Bapa, betul? Lu ngerti nggak? Yesus ini firman Allah yang jadi manusia. Oi, dengar dulu. Yesus datang untuk menjelaskan siapa Bapa itu, betul? Ya, Yesus datang untuk menyatakan kekuasaan Bapa. Bukan menyatakan, Yesus, kampret. Jangan kau pelintir. Hoi, bukan menyatakan, menjelaskan. Oke? Itu terjemahan keliru. Ayatnya lu baca kagak? Baca original teksnya. Eksegesis atau eksegomai. Di situ terang dijelaskan. Bapa yang mengutus tidak bisa dilihat. Tak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa. Suaranya pun tak pernah mereka dengarkan. Tetapi anak yang ada di pangkuannya, yaitu Yesus Kristus, dialah yang menjelaskan tentang Bapa yang tak terlihat dan tak terdengar itu. Paham? Udah? Udah. Udah belum? Udah, makanya lu jangan ngomong mulu. Yesus ini kan firman Bapa, firmannya Allah. Allah Gue tanya sekali lagi sama lu. Gue tanya sekali lagi sama lu. Di situ yang benar terjemahannya menjelaskan atau menyatakan? Lah ini di Alkitab gue bacaannya menyatakan. Cuma itulah kau disesatkan, Toyol. Bukan kau lu aja disesatkan sama terjemahan lo. Kampret, bukan lu aja yang bisa menyatakan. Loh. Kalau menyatakan itu bisa ditafsirkan bahwa Yesus itu Bapa. Tapi kalau menjelaskan, tidak ada ruang untuk Yesus itu Bapa. Dia sebagai guru. Cuma Yesus itu firmannya Bapa. Ada kawan yang bisa buka kamera di sini, tolong tunjukkan kepada si kucluk ini. Apakah betul apa yang saya katakan? Menjelaskan, mentafsirkan, menguraikan tentang Bapa yang tak terlihat itu. Dia artikan menyatakan. Cuma lu ngerti nggak nih gue jelasinnya Trinitas ya. Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Kalau Anda sudah berani mentafsirkan atau menjelaskan Trinitas, berarti Anda sedang menjelaskan ajaran di luar ajaran Yesus. Paham kau nak? Kata siapa lu? Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Kalau satu-satunya itu 2 atau 3? Terus coba lo jelasin. Coba lo ngomong aja dulu. Gue sobek juga mulut lu sebentar ya. Ya elah. Gue bilang sama lu, dengar dulu. Yesus mengatakan hidup kekal mengenal Bapa sebagai satu-satunya Tuhan yang benar. Betul? Mana bacaannya situ Tuhan? Yohanes. Betul? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu. Apa? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Terjemahan keliru. Satu-satunya Tuhan, itu yang betul. Ada satu-satunya Tuhan di situ. Aduh.
Ya sudah, kau buka. Ku robek juga mata kau nanti ya. Buka. Lu baca Apaan sih lo? Itu tertulis begitu. Terjemahan mana di ada bacaan Indonesia. tertulisnya Tuhan, mana ada di situ satu-satunya sekarang- Allah yang benar, bukan Tuhan. Itu kan tipu lagi kan. Inilah Itu jemaat. apa di situ? Aduh. Lu Jemaat. nggak bisa baca apa? Di situ satu-satunya Allah itu apa? Allah itu apa? Satu-satunya Allah yang benar. Allah itu bukan apa? Tuhan. Allah itu apa? Allah itu apa? Sang sumber. Satu-satunya sang sumber matamu. Allah itu original teksnya Theos. Theos di situ artinya Tuhan, kampret. Lu banyak cakap kau ya. Theos itu artinya dewa atau sembahan atau Tuhan. Nangis pula kau. Kok jadi lu yang ngatur? Dasar kau Betawi edan kau. Wah, ente siapa bisa ngatur-ngatur terjemahan? Hei, itu ada dalam original teksnya jelas di situ, kampret. Kutu kupret. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, bukan Allah. Gua demen Tapi nih Tuhan. baca aja lu kagak jelas baca lu. Allah itu Lu bisa baca terjemahan kagak sih, Suma? keliru. Allah itu terjemahan keliru. Dong, aduh, Hei. abal-abal lu pada lu. Tuyul. Gantian. Allah itu terjemahan keliru. Itu bukan Tuhan umat Islam kalau lu masukin di situ, kampret. Yang benar itu Theos. Theos itu bahasa Indonesianya dewa. Dasar lu. Tuh baca tuh. Besarin. Tengok tuh, pakai gigi lu melihat. Tuh. Tengok apa sih itu? Allah, panipu. Itu bukan original teksnya apa, Bun? Klik. Apa tuh? Allah ya? Besarin. Theos. Dewa. Enggak malu kau. Theos itu arti bahasa Indonesianya dewa. Enggak malu kau. Dasar kau cucunya meong. Penipu tuh. Theos tuh. Ya, udah belum? Tunggu tuh, Theos tuh. Apa artinya Theos tuh? Iya, Tuh. terus udah belum? Apa tuh? Tuhan. Malu kau kan? Cuma kalau kata Tuhan itu kurios, artinya kurios di situ. Itu bukan kurios. Malu kau kan? Yohanes 17 ayat 3 itu. Besarin bun. Itu apa artinya tuh? Theos. Bahasa Indonesianya apa Theos? Tuhan. Masolang penyembah kucluk. Itu jelas sekali tuh. Jadi terjemahan yang sebenarnya adalah inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Cuma lu geblek apa gimana sih? Kata Tuhan itu dari kurios di Perjanjian Baru. Aduh, Nenekmu geblek juga lu, udah. Bukan Theos. Udah gila kau ya. Gila Yang kau gila memang. lu semua. Ente yang gila. Gila kau memang. Jadi jelas. Aku tanya sama Ente yang gila. Oke, saya ikuti iramamu. Oke, saya ikuti iramamu. Sekarang ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Apakah ada Allah lain? Ketika dikatakan satu-satunya Allah, Mau gue jelasin ya Sumaya. Di Kristen kata Allah Trinitas itu kan Bapa, Putra dan di Roh mana Kudus, ada ya kan? Trinitas? Yesus Bentar. mengajarkan satu-satunya Allah, nggak ada Trinitas. Ajaran Trinitas Allah itu saduran dari ajaran Trimurti, Trisula, Trikwekwe, Allah itu- Trisutrisno. Tadi Suma. Itu nggak ada dari ajaran Yesus. Lo dengerin dulu Ajaran dong, Yesus jangan mengajarkan ngomong. satu-satunya. Jangan lo dulu yang ngomong. Lo Aku mulu tanya yang dulu. ngomong, congor lo. Aduh. Gue tanya sama lu, jawab dulu. Ya, lu jujur sama gue. Kata Yesus, satu-satunya. Menurut lo, satu-satunya itu ada berapa? Jawab. Allah Nah, yang satu. Bapa yang satu itu cuma dengerin. Nah, Bapa yang satu itu punya firman dan punya roh. Satu. Mantap gak? Nah, Cuman Yesus satu. itu firman Allah yang jadi manusia. Jadi Ya nggak ada satu-satunya- urusan. Nggak ada Ya, nggak urusan. ada- ya. Nggak ada urusan. Cuma itu Yang kepercayaan pasti- orang Kristen dari kitab Kejadian bahwa roh Allah Dengar. punya roh Dengar. Allah punya firman. Nggak ada urusan. Nggak ada urusan dengan itu. Apa yang nggak ada Gue urusan? tanya sama lu kagak sekali ngerti, lagi. lu usah ngomong. Gue tanya sekali lagi sama Bagaimana lu ya. kagak ada urusan? Menurut Yesus, hidup kekal itu
menurut Yesus, hidup kekal itu mengenal Tuhan itu berapa? 1 apa 3? Mana ada Tuhan 3 semua? Udah berarti cuma 1 ya? Cuma 1 ya? Iya. Oke, udah selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, Tuhan yang satu, Allah yang satu itu punya Udah firman nggak dan usah roh. lagi lu Paham? tambah-tambahin, kampret. Apinya udah. tambah-tambahin. Lu baca udah nggak Kejadian ngaku. 1? Cuma Hidup gua kekal ajarin itu, lu ya. Tuhan itu 1. Udah. Nggak usah lagi kau ribut. Shh. Di perjanjian lama di Kejadian, pada mulanya Udah, apalagi kau bawa-bawa kitabnya orang Yahudi ngapain? Tuhan Yesus itu orang Yahudi semua. Matamu, Yesus memang Yahudi, yang gue tanya lo. Ngapain lu bawa-bawa kitabnya Yahudi, kampret? Emang lu siapa? Kutu kupret. Lu tahu kagak? Yesus itu orang Yahudi. Iya, gue Yesus juga tahu ngajarin lah. perjanjian lama, kampret. Tulul. Kutu kupret. Aku nggak tanya tentang Yesus, paham gak sih lo? Yang gue tanya lo orang Yahudi. Masalahnya apa sama lu? Lu orang Yahudi. Kata Yesus, pergilah jadikanlah seluruh bangsa Gue muridku. nggak tanya Yesus. Dan baptislah dalam Tuyul. nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kenapa jadi malu semua? Gue Kenapa nggak urusan tanya orang Yahudi? Yesus. Kenapa emang? Lu ngapain bawa-bawa kitabnya Yahudi tadi? Yesus itu orang Yahudi. Wah, lu Gue geblek apa gimana paham, sih? Yesus itu orang Yahudi Cuma lu dan geblek Yesus apa? ngajarkan Tuhan itu cuma 1. Murid-murid Yesus semuanya orang Yahudi. Iya emang, dan mereka percaya Tuhan itu 1, bukan 3. Memang ada lu. 1, siapa yang ngajarin 3 siapa? Terus ngapain lu bilang-bilang tadi? Ngapain lu bilang? Bapak, Apa yang ngapain? Anak, roh. Itu maksud lu bilang Lah jualan jelas apa tuh? lah, di perjanjian lama pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Roh Allah melayang-layang, berfirmanlah Allah. Makanya yang dibilang Bapak itu Bapak punya firman dan roh. Paham tak lu? Itu nggak Itu ada di dalam diri masalah. Bapak. Itu nggak masalah. Sekarang Cuma gue mau tanya lu ya. Allah itu firmannya ciptaan bukan? Dengar. Ciptaan. Kalau gitu Allah sempat kagak bisa ngomong dong kalau gitu ya. Kagak bisa mencipta karena mesti mencipta dulu. Oke. Gimana Allah Oke. Boleh lu bacakan Matius 4 nomor 4, boleh? Ayo, baca dulu tuh. Gue mau lihat sejauh mana lu memahami tentang firman. Baca. Oi. Iut kalau mau baca. Aduh. Ya udah lu baca dulu. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apa yang mau tanya situ? Gue tanya sama lu. Dari setiap firman, ada berapa firman? Lu ngerti nggak di sini kata firman ini? Gue lagi nanya lu. Ada berapa firman? Gua jelasin nama lo ya. Yeah. Pada di Matius 4 ini Yesus dicoba Jangan ini kok kan. kayak gitu ngomong, benerin dulu. Yesus Mulutmu sudah itu dicoba benerin ini. dulu. Aduh. Benerin dulu. Apa yang gua mau benerin? Setiap firman itu ada berapa firman? Ya firman itu ya kenapa masalahnya? Nah, lu bilang tadi firman itu bukan ciptaan. Ya, kalau di Islam kan firman ciptaan. Ya, jelas kalau firman itu bukan ciptaan. Lu Kalau bilang di Kristen firman itu bukan ciptaan. Firman itu sekarang kata-katanya Allah. Matius 4 nomor 4, setiap firman berarti setiap bukan ciptaan gitu. Setiap bukan ciptaan yang keluar Firman dari ini kan mulut kata-kata Bapak. Allah. Cuma lu ngerti nggak firman itu apa sih? Justru gue nanya sama lu. Tadi lu bilang firman itu bukan ciptaan, betul? Kolaborasi di lini sektor perdagangan. Betul? Ya, terus ya. Berarti kalau Bapak ngomong, Yesus ngomong, setiap firman itu ada berapa firman? Kenapa masalahnya? Lu bilang firman itu bukan ciptaan. Terus? Berarti banyak bukan ciptaan.
Waduh, ini lagi lo kocak kalau gitu sih. Lo kocak. Lo Coba deh, kocak coba kalau deh. gitu lo. Coba deh. Cuma. Coba deh. Lu baca lagi deh. Matius 4 nomor 4. Silakan. Udah lu baca aja, terus lu ngartiinnya apa tuh? Maksudnya apa? Lu ngerti nggak maksud ini? Jadi gua ajarin sama lu ya. Maksud Lu lagi mikir kan? Matius Kayak mana 4 ini nipu Bang cuma Suma lagi nih. jadi Aduh, kena aku manusia ini bukan hidup hanya Aku dari nipu Bang Suma nih. Aku cuma kena gua ini. ngapain nipu lu? Lu kagak ngerti salahnya. Dengar, lu bilang bahwa firman bukan ciptaan. Gue suruh lo baca Matius 4 nomor 4. Rupa-rupanya di situ setiap firman, berarti setiap bukan ciptaan yang keluar Wah, ini lagi di mulut Tuhan. Ini lagi berarti lu geblek. Ini Loh. Coba kau baca. Coba lu baca. Coba lu baca. Lu bikin gua ketawa aja lu semua. Iya, silakan lu baca. Silakan lu baca. Gue mau dengar. Kristen. Sekarang lu baca, gue mau dengar. Ini aja Silakan. lu kagak ngerti. Ya udah, lu baca silakan. Gue mau dengar. Serius. Silakan. Mana gua mau baca kalau gua di mute. Ya udah baca. Pelan-pelan tapi ya. Nih, gue baca nih. Tetapi Ya. Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, Apa yang gue lu nanya- ngerti di situ semua? gue nanya Yang lu sama tanya lu. apa? Gue nanya sama lo. Di situ ada berapa firman yang keluar dari mulut Tuhan? Nih semua gue ajarin nih, Alkitab ini firman Allah. Itu kata-kata yang keluar dari mulut Allah. Masalahnya apa? Jadi manusia itu hidup bukan dari Bedanya- roti saja. bedanya Tuhan dengan Yesus. sedang dicobai, ya kan? Bedanya dengan Yesus apa? Aduh. Loh, Yesus ini firman firman. Allah yang menjadi manusia. Nah, sekarang firman Tuhan menjadi buku, betul? Terus Kedudukan Yesus sama buku beda nggak? sama. Ya sudah, buku ini Tuhan Buku atau bisa bukan? kebakar. Buku, tar dulu bentar. Quran lo itu firman, kalau lo kan Jangan percaya. lari ke Quran, jangan lari ke Quran jelas lo. lah Quran lo jadi manusia. Dengar, ya kan? Jadi dengar buku. gue dulu. Dengar gue Kata-kata dulu. Allah lo jadi buku. Dengar gue dulu. Kalau bukunya kebakar, Dengar kata-kata Allah gue lo kebakar dulu. kagak? Habis kagak? Gue tanya lo dulu. Sekarang gue tanya nih, apakah buku itu sehakikat dengan Allah? Yuk, apakah buku sehakikat dengan Allah? Lu gila kali ya Suma nanya buku saya kayak kata dengan Allah. Enggak kan? Iya, lu nanya gitu berarti lu gila kali ya? Enggak, aku serius nanya nih, aku serius, pingin dengar suara lo. Apakah buku sehakikat dengan Allah? Ya buku lah, Allah ya Allah lah. Bagaimana lu nyamain buku sama Allah? Apakah Yesus sehakikat dengan Allah? Yesus itu firman Allah yang jadi manusia. Hakikatnya Allah. Gue bukan nanya itu, Tuyul. Gue nanya, apakah Yesus hakikat dengan Allah? Iya kampret, dia kan firman Allah yang jadi manusia. Lu bagaimana sih? Buku itu kan firman Allah yang menjadi buku, kampret. Dari mana buku itu firman Allah? Firman itu kata-kata yang ditulis, bukunya dari kertas. Paham kagak kampret? Tadi kau katakan iya. Firman jadi daging, firman jadi kertas. Gimana sih lo? Kertas itu setelah itu firman itu kertas itu ya dari kapas lu bikin kertas beda cuma sama seperti dagingnya Yesus dari darah, Tuyul, darah dan air menjadi daging Yesus, kampret. Medianya aja yang beda. Makanya tadi gue bilang sama lo, dengar. Tadi lo lari. Ketika gue katakan baca tuh Matius 4 nomor 4, lu baca. Apa alasan lo? Lu bilang firman yang dibukukan kata lu kan? Nah sekarang gue nanya, apakah buku itu sehakikat dengan Allah? Kata lu, tidak. Gue balik ke Yesus. Apakah Yesus itu sehakikat dengan Allah? Daging. Lah apa bedanya firman menjadi kertas, kampret? Jangkrik lo ya. Pintar silat lidah lu tapi lu nggak bisa lolos tuh. Cuma gua keder sama lu tau gak, lu ngerti kagak? Kertas itu ya kertas, firman itu ditulis di atas daging kertas. ya daging. Buku. Daging ya daging. Bagaimana lo? Sekarang bapak itu daging nggak? Waduh, bapak daging dari mana daging? Aduh. Makanya ku bilang, ku tanya sama lo, apakah Yesus yang daging ini sehakikat dengan bapak, jangkrik? Cuma dengerin kampret ya. Firman Yesus itu firman Allah yang jadi manusia. Apa bedanya? Apa bedanya? Beda, Apa bedanya?
Apa bedanya? Buku itu adalah firman Allah yang menjadi buku, yang dibukukan. Dari mana? Tuyul kau memang. Sekarang gini, gue jelasin sama lo. Dengar dulu. Yang keluar dari mulut Allah, daging atau perkataan menjadi Yesus. Kenapa? Dengar, yang keluar dari mulut Allah, daging atau perkataan, sehingga Firman-Nya menjadi. yang menjadi manusia. Jangan kau pakai kata firman lagi, Oh, kampret. kutu kupret, ayatnya di situ firman bilangnya. Oke, Bagaimana? firman ini perkataan Jangan atau lu- daging? Cuma lu jangan Firman ini asal perkataan ngablak. atau daging? Kenapa? Firman ini perkataan atau daging? Firman itu roh. Kok firman roh? Lah iya. Bagaimana kutu kupret? Lu kagak ngerti tapi lu so tahu. Oh, ya udah. Gue mau dengar di mana dalilnya terekam firman itu roh. Nah, ayatnya taruh gua kasih di Yohanes 14 ya. Taruh bentar. Allah itu roh. Gue nggak nanya Allah, Tuyul. Gue nanya firman. Firman itu ada dalam diri Allah. Paham kagak? Mulai ngaco kau. Yang Kau ngaco itu siapa? Ngaco kau memang. Coba lu baca. Kau memang. Hei, yang gue tanya sama lu, apakah firman itu perkataan atau daging? Lu bilang roh. Gue minta nih, mana dalilnya kalau roh itu adalah firman? Gue bacain ya, gue bacain semua ya. Ya, Pada silakan. mulanya di Yohanes 1 ayat 1 ya. Pada mulanya pada mulanya lagi mau jadi keder ngomong. Lu makanya sangat mulai, sih cuma. makanya lu. Nih gue bacain nih Lu semua ya. makan 3 bayar 1 lu. Allah itu roh, ya kan? Otomatis firmannya roh lo cuma. Gue minta Paham kagak? dalil firman itu roh mana? Nih, pada mulanya Allah adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saya nggak nanya bersama-sama, Tuyul. Yang gue nanya adalah di mana dalilnya roh itu adalah firman. Nangis lu kan? Gue bisa buktikan sama lu yang disebut firman itu buku. Gue bisa buktikan sama lu. Mau? Tak ajarin. Coba semua lu ngertinya apa sih? Lu ngerti Kristen apa sih yang lu ngerti? Lu kan nggak bisa membuktikan. Lu nggak bisa membuktikan kalau firman adalah roh. Tapi gue bisa membuktikan kalau firman adalah kitab atau buku. Ayo. Gimana dong? Coba. Nih, firman Allah. Dengerin gue cuma. Allah itu punya firman dan roh. Allah itu roh. Berarti otomatis firman itu roh. Itu tafsiran lo. Apa yang tafsiran? Ada ayatnya Allah itu roh. Yang gue minta bukan tafsiran. Yang gue minta adalah roh adalah perkataan. Perkataan firman adalah roh. Itu tertulis di mana? Nggak ada. Gue bisa buktikan sama lo. Bunda Rahma, boleh buka Kisah Rasul 1 nomor 1. Kita buktikan sama si kucluk ini, ya, bahwa ternyata firman itu adalah kitab. Mampus lu ya. Ini sabda atau biasa ya Ji Gurunda? Biasa. Alkitab sabda. Oh, sabda. Mampus lo. Lu bilang firman itu adalah roh tanpa dalil. Kau hanya menipu di sini kau kan. Gue pertanggungjawabkan perkataan gue yang mengatakan bahwa firman itu adalah buku. Ayo Bun. Ya Gurunda. Nah, besarin Bun. Apa katanya situ Bun? Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama. Oke, buku. Yunaninya apa situ buku? Mampus lu ye. Klik. Apa lo? Apa situ? Logo. Pada mulanya adalah logo. Logo itu bersama-sama Theos.
Dan Theos itu adalah logo itu adalah Theos. Ayo, logo buku, logo. Kumpulan buku-buku namanya Logos. Yeay, masyaallah generasi. Ternyata buku Logos. Hui. Hui. Ai. Ai. Hui. Ai. Ai. Ilmu Ayat yang mana tadi yang lo baca? Ada nangis, udah nangis lo kau. Apanya yang nangis Suma? Aku sudah buktikan, aku udah buktikan sama lo. Apa yang mana yang buktiin apa? Cuma yang lo buktiin itu apa? Bahwa firman itu buku. Udah aku buktikan sama lo. Lukas Sekarang 1, lo buktikan. tadi Lukas 1 ayat berapa coba? Jangan kasih tahu, jangan kasih tahu. Coba buka Lukas 1 mana coba? Nggak mau, aku nggak mau. Aduh, Gue nggak mau, cukup sekali aja. lo kan cuma gede suaranya doang Suma. Derita Arti kata lo. tapi so tahu. Derita lo. Di sini ada ribuan mata memandang. Gue udah buktikan kalau firman itu adalah buku. Sekarang Tapi cuma lu yang buktikan. Allah firman Allah lo diciptakan ya. Lu yang buktikan sekarang. Nggak bisa mencipta dong karena kagak ada firman Suma. Lu yang Allah lo buktikan bagaimana sama tuh Suma? Hei, lu buktikan sekarang bahwa roh adalah firman. Cepat. Cuma firman sekarang begini gua ajarin lo ya. Allah itu punya firman dan roh. Jadi di dalam yang kita sebut Bapa itu Bapa punya firman dan roh. Jadi kalau Bapa itu roh, sekarang ya gini. otomatis firman itu juga roh. Cuma itu lo Icun. itu aja mesti diajarin. Otak lu di mana sih? Icun. Nasihat gue sekarang lu sama lo. Lu balik ke rumah. Lu hapus nama lu di Dukcapil. Jangan lu jadi orang Betawi. Soalnya lu bodoh. Gak ada orang Betawi bodoh, tahu nggak? Cuma Lu gua berhenti ajarin lo jadi ya lo Betawi balik. lu. Lo balik ke Oi. Makassar. Oi. Lo, bilang lagi sama Oi. sama yang gua Woi, mana ada orang Betawi goblok kayak lu? Gak balik ke ada. Makassar. Lu cuma numpang di tanah Betawi lu. Lo ajarin tuh, Gaya-gayaan lu dialek Betawi. Mana ada orang Betawi goblok kayak lu? Wah, Gue nanya sama apalagi- lu, mana dalilnya ruh sama dengan firman, firman sama dengan ruh? Lu nggak bisa nunjukin sama aku kan? Cuma Ayo. lu Udah ngerti kau kagak pulang firman? ke rumah, hapus itu di Dukcapil nama lu lahir Betawi. Bikin malu orang Betawi lu. Ada Allah lo firmannya kagak ada cipta bagaimana sih Allah nyiptain firman? Matamu juling. Lah tadi lu congor lu bilang firman itu Ya memang firman itu ciptaan. Yang bukti ciptaan Allah itu mencipta adalah pakai apa, kalam, Suma? al-kalam, sifat. Sifat itu bukan ciptaan. cuma Allah Udah, lo PR mencipta lu. pakai apaan? Kalau kita Udah, PR lu tunjukin di mana dalilnya roh itu firman. Gak ada kan? Udah, kau nangis saja dulu. Aku udah salat zuhur di sini. Ya. udah lo sholat dulu sono biar pinter deh. Jangan lu sampai lupa cebok. Aku Yang perhatiin dari tadi lu mencret terus. Udah. Cuma Aku kau sama belum lu. jawab pertanyaanku kemarin. Mana lebih berharga? Udah sama Apalagi nih? Suma. Apalagi nih? Iya, kamu belum pernah jawab pertanyaanku. Sudah ku jawab kemarin. Mana lebih terpercaya, Quran atau Koran? Iya, Kalau Quran yang dong. nulisnya murtad. Al-Quran itu terpercaya 1400 tahun, tidak pernah direvisi, tidak pernah dikoreksi. Iya, tapi Kalau yang Quran, Kalau gitu kagak pernah baca sejarah Koran Quran. Lukas, Koran Lu Lukas, nggak pernah baca Koran sejarah Quran Markus, kalau gitu Kenapa kagak Koran masih pernah. percaya Quran? Matius, Kalau- Koran Yohanes, Koran Roma, Koran Galatia, itu direvisi. Koran-koran Ya, cuma itu gua direvisi kasih data setiap ya. saat. Oh, tuh Gua itu kasih data artinya sama itu, Ril. lo ya sama ahli-ahli lo bawa Quran direvisi ya. Bentar gua kasih yang cari ya. Ngomong-ngomong Quran revisi, direvisi ya. paham revisi itu artinya apa? Kasihan Deloh. Mana lebih berharga, Bentar Quran cuma gua atau cari, Quran? gua cari Kasihan Yang nulis Delo. ilmuwan Kasihan Islamnya. Delo. Udah. Bahwa Quran itu direvisi ya. Nanti gua Udah. cari ya Suma ya. Gua dengerin bakal lu ya. Jangan nangis, jangan nangis. Kenapa penulis Jangan Quran nangis. murtad? Jangan nangis. Jangan diminta Kalau malu ya, saya kalau bagikan penulis di sini. Bible, penulis Quran Bible nggak murtad lagi. Malah mereka nggak Kristen. Lukas nggak Kristen. Matius yang nggak nulis Kristen. itu kenapa, Yohanes tidak Mas? Kristen. Matius nggak Kristen. Paulus sendiri juga nggak Kristen dia.
Kristen. Paulus tidak pernah ke Kau gereja. tahu Kristen weh. apa? Nah, saya tanya, Paulus. arti Kristen apa? Kristen artinya Dia pengikut bingung dia. Kristen apa artinya Kristus. dia nggak tahu. Udah, aku mau ibadah Yesus dulu. tidak mengikut Yesus. Kau cebok dulu yang jelas. Nih, tak ajarin sebelum saya Otakmu di turun. mana? Dengar. Tak dengerin ajarin nih sebelum. kata Suma firmannya Kamu Islam di- ciptaan tuh. Jadi Dengar, Allahnya dengar. sempat nggak bisa mencipta karena nggak ada firmannya si Allah. Blow on. Allah itu berfirman. Dengan apa Allah Bilang berfirman? Dengan sifat. Sifat apa? Al-kalam. Apa Ternyata al-kalam kau itu? bodoh juga semua. Makanya jawab dulu. Apa kalam itu? Sifat yang melekat pada diri Allah, yaitu Kalian masih kemampuan percaya Quran. berkata-kata atau kemampuan berfirman. Kemampuan berfirman itu melekat pada diri Allah. Itu kekal bersama dengan Allah. Ya, jadi kata-kata berasal dari sifat yang melekat pada diri Allah. Itu nggak bisa Anda Quran daripada batalkan. Quran. Itu. Nah, terkait dengan Anda, Quran dengan Al-Quran. Al-Quran itu wahyu dari Allah. Sedangkan Quran itu adalah catatan Lukas, Markus, Matius, yang Yohanes, dan mewahyukan. Paulus. Dah, selesai. Saya ibadah dulu, teman-teman. Izin sejenak. Silakan. Ada bukti, makanya yang menulisnya murtad. Jangan di-mute, takut mereka mute saya. Tidak ada bukti yang melihat dia wahyukan. Oke, kamu debat dengan saya, Quran dengan Bible. Mana yang terpercaya gantian ya? Dengan Suma. Enggak, tunggu. Kita gantian. Saya sama kamu, mana kitab yang terpercaya? Oke, saya atau kamu dulu? Bukan. Jangan kesurupan, santai. Kita gantian, ayo. Siapa, saya atau kamu dulu? Gimana? Saya sendiri. Ya udah, Quran saya dulu. diwahyukan kepada siapa? Hah? Ya, makanya kita gantian. Oke, kita gantian. Saya atau kamu dulu? Nah, Kita sekarang gantian. makanya yang nulisnya murtad. Kita gantian. Saya atau kamu dulu? Saya atau kamu dulu bernarasi? Siapa? Saya dulu? Saya dulu. Oke, silakan. Oke, ya. Begini ya. Suma mengatakan bahwa Al-Quran itu Jangan bawa-bawa gurunda. Kita berdua. Jangan di-mute. Saya dulu aja ya. Saya dulu. Nanti kamu dulu. rekam loh. Oke, kamu dulu. Silakan. Sudah rekam. Jadi gini ya, kata Suma, Quran itu diwahyukan. Jangan kata gurunda. Kita berdua dialog. Kitab mana yang benar-benar terjamin? Keasliannya, prosesnya, turunnya, jumlahnya. Gimana? Saya dulu atau kamu? Kalau nggak bisa gantian, saya turunkan. Nggak bisa Karena gantian, takut kalian. saya turunkan ya. Diturunkan. Silakan, saya sudah rekam. Ya udah, saya dulu atau kamu bernarasi dulu? Saya dulu, saya sudah bilang saya dulu. Ya, silakan. Nah, jangan di-mute ya. Gini, katanya Quran itu diwahyukan. Nah, sekarang kalian mengatakan bahwa Allah itu tidak terlihat. Nah, sementara kalian menganggap bahwa Quran itu diwahyukan. Diwahyukan dari siapa sementara kalian mengatakan bahwa Allah itu tidak terlihat? Makanya Abdullah bin Sa'ad penulis Quran murtad. Kenapa kalian masih percaya dengan Quran? Jawab. Sudah, di-mute ya. Ya, silakan Ustaz Tata. Jangan Jadi dipotong ya. Oke, jadi semua para nabi mengaku menerima wahyu. Nabi Muhammad wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang aku sampaikan adalah wahyu. Yesus juga mengatakan, ya, apa yang aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku. Yohanes 12:50. Cuma kalau Nabi Muhammad jelas, Al-Quran itu pertama kali yang diwahyukan, Nabi Muhammad menerima wahyu umur 40. 5 ayat awalnya. Bunyinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan urutannya jelas. Al-Alaq, Al-Qalam, Mujamil, Mudassir, Al-Fatihah, Al-Lahab, Al-Ta'wir, Al-A'la, Al-Lail, Al-Fajr, Al-Nishira, An-Nasr, ayat 100. Jadi Al-Quran itu murni sampai sekarang utuh. 114 surat, 6.666 ayat, 1.027.000 huruf. Nah, dan ajarannya masih dipakai sampai sekarang. Mentuhankan Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang tidak bisa dilihat, Al-An'am 103. Yang tidak serupa dengan apapun, Asy-Syura ayat 11. Maha kuasa, Ali Imran 189. Kuasanya menciptakan langit dan bumi, Ibrahim 32, Sajadah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Nah, jadi semuanya jelas. Perintah sholat, akimi sholat, tarafai nahar wa zulafa minal lail. Surat Hud 114. Perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Perintah haji, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, sekarang kalau memang Bible itu benar, coba Yesus menerima firman umur berapa?
Bunyinya apa? Coba urutkan. Kalau saya 114 surat kami tahu umat Islam urut itu. Pertama kali Nabi Muhammad menerima wahyu Al-Alaq, kedua Al-Qalam, Mujammil, Mudaththir, Al-Fatihah, Al-Ahab, At-Ta'wir, Al-A'la, Al-Ail, Al-Fajr, Al-Insyirah, sampai An-Nasr 114 surat. Nah, kamu bisa nggak menjelaskan kitabmu seperti itu? Yesus menerima wahyu umur berapa? Di mana pertama kali menerima? Apa bunyinya yang dia terima? Karena dia mengatakan, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah ku sampaikan kepada mereka. Apa yang disampaikan? Pertama kali. Silakan. Macet. Pertama-pertama seperti yang saya katakan tadi. Kalian mengatakan Allah itu tidak terlihat. Oke, tidak terlihat. Apakah Allahnya Musa terlihat? Tidak. Oke. Apakah Allahnya Musa kelihatan? Tidak. Keluaran 33:20. Allahnya Yesus kelihatan apa tidak? Tidak. Yohanes 5:37. Jadi, Yesus mengatakan, kamu tidak bisa melihatnya. Yohanes 5:37. Mati manusia kalau melihat Tuhan. Keluaran 33:20. Tuhan itu tidak bisa dilihat. La tudrikul absar. Jadi perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran mengatakan Allah tidak bisa dilihat. Jadi yang membantah kamu Bibelmu. Bukan Quran doang. Bibel juga membantah. Nah, jangan tertawa. Silakan. Bagaimana saya? Ya udah silakan. Pertama kali wahyu yang Yesus terima apa? Kalian mengatakan itu Quran diwahyukan dari Allah. Sementara kalian mengatakan Allah itu tidak terlihat. Oke, Yesus apakah Tuhanmu dilihat? Tidak, Yohanes 5:37. Ya, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak bisa melihatnya. Mati manusia kalau melihat Tuhan. Udah, jangan kemana-mana. Silakan. Iya. Kali Yesus terima, umur berapa dia menerima wahyu, apa bunyinya? Itu jawab. Silakan. Macet. Jangan di-mute. Ya, mau dijawab tapi jangan lari. Jawab, jangan lari. Bukan lari tapi di-mute terus. Ya makanya jangan lari dari pertanyaan. Umur berapa dia menerima wahyu? Woi, wahyu itu penulisan itu. Dia mengatakan bahwa aku telah menerima wahyu. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Apa yang disampaikan, apa yang diterima dari Tuhannya. Pertama kali. Silakan. Apa bunyinya? Jangan lari. Ayo. Saya tidak lari. Ya sudah. Yang saya pertanyakan di sini, kalian menganggap bahwa Quran itu diwahyukan. Jangan ke Quran. Saat tadi Quran sudah ku jelaskan dengan detail. Sekarang kata Yesus, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku Tuhan telah ku sampaikan kepada mereka. Apa yang dia terima pertama kali? Dah usah. Langsung. Yesus menerima wahyu umur berapa? Ini loh. Tiru umat Islam kalau dialog. Umur berapa nabimu menerima wahyu? Umur 40. Pertama kali apa bunyinya yang dia sampaikan? Yang dia terima? Iqra bismi rabbikal ladzi sementara. Nah, sekarang saya kalau memang kitabmu benar, kalau memang kitabmu asli, saya nanya, umur berapa Yesus menerima wahyu dan pertama kali wahyu yang dia dengar apa? Karena di dalam Yohanes 15:15 aku menyampaikan segala sesuatu yang ku dengar dari Bapa. Apa yang dia dengar pertama kali? Silakan, Macet. Iya, jawabanku adalah ketika dia dilahirkan. Karena Allah itu telah memberikan dia kuasa lewat suaranya. Firman Allah, itulah Yesus yang telah menjadi daging. Itulah dia, Yesus. Yang telah... Umur berapa dia menerima wahyu? Apa bunyinya? Apa bunyinya? Coba. Ajaran yang dia tunjukkan ketika dia masa hidupnya. Apa bunyinya pertama kali? Itu firmannya. Gitu. Itulah firmannya. Segala sesuatu yang dia beritakan, dia injilkan. Dengerin. Nabi Muhammad menerima wahyu umur 40. Bunyinya pertama kali yang dia terima, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Itu ya, Al-Alaq, Al-Qalam, Mujammil, Mudaththir, Al-Fatihah, Al-Ahab. Sampai 114. Nah, sekarang coba bunyinya apa, Yesus? Jadi lebih terpercaya Quran daripada Quran. Yang nulisnya murtad malah. Macet. Bukan macet, saya sudah jawab. Ya udah, apa pertama kali yang dia terima? Apa bunyinya yang pertama kali dia terima? Apa bunyinya? Apa bunyinya? Itu firmannya. Semua dalam gitu.
Dari kejadian sampai wahyu itulah bunyi firman-Nya. Kejadian itu kepada Musa yang saya terima. Yesus yang saya tanya Yesus. Yesus ngaku dia. Yesus, kamu siapa, Sus? Saya utusan untuk Sriwil, Matius 15:24. Apa tugasmu, Sus? Penyampai firman, Yohanes 3:34. Apa firman yang kamu terima pertama kali, Sus? Sudah aku terima, aku sampaikan. Yohanes 17 ayat 8. Pertanyaannya, Sus, apa pertama kali yang kamu dengar? Katanya kamu mengatakan, apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Aku menyampaikan segala sesuatu yang ku dengar dari Bapa. Apa yang kamu dengar, Sus? Ayo, silakan. Itulah Injil-Injil yang dia telah terima. Oke, apa bunyinya pertama kali? Apa pertama yang kali? memberitakan Injil, itulah firman yang dia terima dari Allah. Dan dia telah menyampaikan. Selesai. Apa pertama kali? Bunyinya apa? Bunyinya apa? Pertama kali. Pertama kali apa? Semua yang dia firmankan sejak dia Gini. Ini biar kamu paham ya. Coba kalau Nabi Muhammad ditanya, wahai tahta, nabimu menerima wahyu umur berapa? 40. Apa pertama kali dia terima? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, al-alaq, al-qalam, mujammil, mudassir, al-fatihah, sampai An-Nasr. 114 surat. Nah, sekarang Oten ditanya. Oten, katanya Yesus menerima wahyu. Pertama kali dia menerima wahyu umur berapa dan apa bunyinya? Kenapa 2 ayat Quran hilang? Katanya suci. Macet. Ya udah kamu jilat pantatnya, jilat kamu pantatnya pendeta sana. Dah mampu kamu. Silakan cari Oten yang cerdas ayo. Macet. Tidak ada kawan. Di dunia ini Kristen paham Bible itu gak ada di dunia ini. Bukan cuma di Indonesia. Bang ya. Oh, izin turun dulu ya. Oh ya, Pak Doa. Oke. Boleh aku bertanya, Bang? Wajib bertanya. Ya, biar ada hasilnya ya. Aku cuma bertanya aja lah, ya. Kalau nanti abang bertanya sama aku nggak tahu aku itu, ya. Aku soalnya mau belajar ini. Terus langsung. Boleh bertanya, Bang ya? Harus bertanya, kalau tidak bertanya dikit. Iya. Tapi ini pertanyaan agak rumit ini. Iya, aku suka yang rumit-rumit itu, suka kok. Iya. Sebetulnya ada data bahwa Aisyah pernah berkata, aku bertanya ini, Bang ya, yang berkata dia nggak pernah melihat burung Muhammad. Oke, sudah aku jawab. Jadi gini, hadis itu membahas tentang tata keramanya Rasulullah. Coba, beliau istrinya banyak, lebih dari 4. Tapi tidak ada satupun istrinya melihat ya apa yang kayak misalnya Pak Doha ya. Pak Doha istrinya 1. Saya nanya, berapa kali istrinya Pak Doha melihat punyanya Pak Daha? Pernah nggak? Pernah melihat nggak? Pernah. Nah, sering kan? Coba, dari mulianya Rasulullah, seumur hidup loh istrinya tidak pernah melihat. Karena memang dalam Islam, tata krama berhubungan itu bukan kayak monyet, ayam, kayak di TV ya. Apa? Model-model kayak gitu. Bahkan saling melihat, enggak. Makanya kita umat Islam kalau ingin punya anak yang baik, membuatnya juga dengan cara baik. Apa? Kalau Rasulullah menyontohkan dalam satu selimut, bukan langsung pakai buka semua kayak binatang gitu. Ya, sehingga istrinya Nabi pun tidak pernah melihat Nabi. Nah, kalau Anda punya istri 1, mungkin ratusan kali melihat. Bahkan mungkin diukur sama istrinya. Pak Doha, kayaknya kurang panjang sedikit. Mungkin gitu. Nah, itu masalah akhlak hadis itu. Dari hebatnya Rasulullah, jangankan orang lain, istrinya lo udah pernah melihat. Maksudnya hadis itu menjelaskan masalah itu. Oke, silakan. Apa lagi? Sudah Bang jawabnya. Udah Nah, betul itu. Mantap. Itulah Islam sejati. Satu lagi, Bang. Boleh? Boleh. Ini masalah Nabi nih. Waktu
Nabi Muhammad dilantik menjadi nabi, dia waktu nggak dilantik, dia Tuhannya siapa, Bang? Oke, mantap. Jadi Nabi Muhammad ini ajarannya tauhid. Jadi Allah itu dikenalkan oleh Abraham pertama kali. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan Ka'bah bersama Ismail putranya. Lalu beliau berdoa, Rabbana inni askantum min dzurriyyati biwadin ghairi dzi jar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhanku, aku meletakkan sebagian keturunanku yaitu Ismail di sini. Lalu dia tahu Tuhan itu Allah. Lalu diteruskan Ismail putranya, lalu diteruskan Bani Jurhum, lalu diteruskan oleh Bani Huza'ah. Nah, di masa Bani Huza'ah ini kan sebelum Nabi diutus. Namanya Amr bin Luhai suku Quraisy. Dia pergi ke Syam, lalu dia melihat orang penyembah berhala. Lalu nanya, "Loh, kalian kok menyembah berhala?" "Oh iya, ini dewa kami." "Apa manfaatnya patung disembah?" "Oh, kami minta apapun dikabulkan oleh dewa-dewa ini, oleh patung ini." Akhirnya karena orang Arab dihormati, pas Amr bin Luhai pulang ke Arab diberi hadiah patung. Ditanya oleh orang Arab, ketua, apa ini?" "Ini berhalanya orang-orang di sana, di Syam sana." "Loh, masa patung disembah?" "Oh," kata mereka, meminta apapun dikabulkan." Akhirnya ada orang yang tertarik. Akhirnya mereka membuat berhala, bahkan di sekitar Ka'bah mereka buat. Akhirnya Allah mengutus Nabi Muhammad. Summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa. Wahai Muhammad, bersihkan lagi patung-patung itu seperti semula. Karena orang Arab ini tahu Tuhan itu Allah. Tapi mereka karena Allah tidak bisa dilihat, mereka itu pakai pelantara. Makanya ketika ditanya kepada mereka, walaupun mereka menyembah berhala, ketika ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara syamsa wal qamar la yaqulanna Allah. Wahai orang-orang penyembah berhala, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dan siapa yang menundukkan matahari dan bulan? Mereka jawab, Allah. Lalu kenapa kamu menyembah berhala? Liyuqarribuna ilallahi julfa. Oh, ini pelantara tahta. Kayak gitu. Sama dengan Otan. Otan, kamu tahu kan Tuhan itu Allah, kata Yesus. Ya. Dan dialah satu-satunya Tuhan yang benar. Lalu kenapa kamu mentuhankan Yesus? Tahta pelantara. Menyembah Yesus sama dengan menyembah Allah. Sama dengan orang Quraisy. Mereka tahu Tuhan itu Allah. Tapi mereka pakai pelantara berhala. Berarti antara orang Quraisy menyembah berhala dengan Kristen sama. Sama-sama pagan pakai pelantara. Makanya oleh Rasulullah dikembalikan lagi. Tidak bisa. Allah itu satu, qul huwallahu ahad. Kalau kamu ingin minta langsung kepada Allah, Allahus samad. Ya, karena orang pagan menganggap Tuhan punya anak. Lam yalid walam yulad, tidak. Dan orang-orang pagan ini Tuhan itu serupa, setara dengan makhluk, walam yakulahu kufuwan ahad. Jadi surat Al-Ikhlas itu menyifati Allah, bahwa Allah itu satu. Dialah dat yang dituju. Tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak beranak, tidak diperanakkan, dan tidak ada yang setara dengan dia. Sama seperti Yesus, Musa. Allah Tuhan itu Allah yang Esa. Ulangan 6 ayat 4. Tidak bisa kamu lihat. Keluaran 33:20. Tidak serupa dengan apapun. Keluaran 9:14. Yesaya 40:18. Ya. Yesus sama. Allah yang Esa. Markus 12:29. Tidak bisa kamu lihat. Yohanes 5:37. Tanotan, kenapa kamu mentuhankan Yesus? Pelantara tahta seperti pagan. Orang pagan kan pakai pelantara menyembah Allah. Ya seperti Kristen ini. Gitu ya. Oke. Mantap, Bang Tata. Mantap. Kalau aku ini Mantap. nggak bisa aku bertanya lagi. Oke Pak Doa, di sini jangan kau memuji-muji, bagus, jawaban cermat, pintar. Tapi di komen-komen Islam yang lain itu saya ingin tanya, kau menghujat kadang-kala Pak Doa. Mana ganti-ganti, nggak mungkin lah ku tanyakan nggak logika. Ngarang itu. Bukan, kau naik komen-komen itu terus sunat terus. Di luar kau memuji. Nanti aku bertanya yang bukan-bukan, ku ganti-ganti. Itu yang malah menghujat, Bang. Ini fakta ini. Aku belum mengerti di situ. Oh iyalah, sekarang kau sudah paham ya. Awas kau, aku jumpa kau di komen-komen yang lain itu terus kau tanya ya. Pernah mendengarkan kalau nggak logika pertanyaanku kan, Bang Tata, logika kan itu kan? Aku belum tahu kan?
Logika kan? Ya, pertanyaan pertanyaan berikutnya silakan. 19 sekarang. Idama juga nggak apa-apa kamu bertanya. Selamat siang. Bantu tap-tap layar teman-teman ya, bantu tap-tap layar. Selamat siang Bang. Dan Selamat siang Bang. di-share teman-teman. Ya, Bang Ibma silakan bertanya. Dikontra oleh Ustaz Tata, Subur Hidup. Baik. Aku senang banget jadi kontrakan ini. Tapi Bang Tata itu langsung mute itu gimana itu? Silakan. Kayaknya nggak Ini siap ya. gantian kan, gantian. Oh, saya kira nggak siap. Kan udah dikontrak aku. Oke, Ya, seumur hidup. Seumur hidup. Bang Tata, cara hidup yang kekal menurut Bang Tata seperti apa? Oke, biar Quran dan Bible yang menjawab. Pertama, Fusilat 30, Al-Had 14, Ibrahim 23, Al-Kahfi 107, Al-Had ayat 56, Al-Ankabut 58, Ar-Rum 15, Luqman 8, As-Sajdah 10, Asy-Syura ayat 22. Pertama, Fusilat 30, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah. Sesungguhnya orang-orang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Lalu surat Al-Had ayat 14. Innallaha yudkhilul ladina amanu wa amilu solihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Innallaha yaf'alu ma yurid. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga. Wa udkhilal ladina amanu wa amilu solihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha biizni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. Dan orang yang beriman dan mengajarkan kebajikan dimasukkan ke dalam surga. Orang beriman. Ya sama seperti Yesus. Yesus, caranya masuk surga kekal di mana? Ya kamu harus mengenal satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Allah. Ya, mana datanya? Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Jadi harus mentuhankan Allah. Ya, kenapa? Karena ajaran inti para nabi memperkenalkan Tuhan itu Allah. Mana datanya? Al-Anbiya ayat 25. Ya, di sana dijelaskan wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua utusan yang aku utus, Musa, Yesus, Abraham, Isa, Yakub, Nabi Muhammad, aku perintahkan mereka supaya memperkenalkan kepada umatnya tiada Tuhan selain Allah. Makanya hukum yang utama Yesus apa? Hukum yang utama, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhanku dan Tuhanmu, yaitu Allah yang Esa. Markus 12:29. Karena itu adalah ajaran inti para nabi. Makanya ketika ada orang ingin mu'allaf, oleh Bang Juma diberi kunci. Apa itu? La ilaha illallah. Karena itu hukum yang utama itu. Gitu. Oke, pertanyaan nomor 2. Nomor 2. Ya, terserah. Menurut Anda saya tidak menjawab, tidak penting bagi saya. Silakan. Yang penting Anda bertanya. Nomor 2, silakan. Ayo. Bagaimana aku bertanya di mute terus Ya, ini sama jangan ngeyel. Langsung pertanyaan nomor 2. Iya, aku mau pertanyaan nomor 2 kan nomor 1 nggak kejawab tuh caranya gimana? Nah, ya, yang penting ada saksinya. Banyak orang yang menyaksikan. Kalau menurut Iya, kamu saya makanya- tidak menjawab, dah masalah. Makanya aku mau tanya nomor 2, Bangku. Ya, silakan. Yang nomor 2, silakan. Iya, nah. Tadi abang katakan bahwa ayat-ayat tadi itu ada Allah yang mohon maaf ya. Memang Allah itu ada, Bang? Ada. Kalau tidak ada, ngapain Yesus mengatakan gini? Yesus, kamu punya Tuhan. Iya, Allah Bapa. Matius 11:25. Ada di mana, Sus? Ada di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Ada berapa, Sus? 1 Markus 12:29. Makanya aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu. Yohanes 20 ayat 17. Nah, kalau tidak ada, ngapain Yesus menjawab? Ayo. Mantap. Silakan. Ya, kalau dia ada di mana, Bang? Oke, saya nanya ke Yesus juga Al-Quran. Dalam Al-Quran, Al-Hadid ayat 4, Toha ayat 5, Qaf ayat 16, Al-Baqarah 189. Pertama, Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Allah bersemayam di aras. Toha ayat 5, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersamamu dimanapun kamu berada. Dan Allah itu dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakan Muhammad, kalau ada hambaku bertanya tentang aku dekat.
Bahkan lebih dekat daripada urat nadi. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Yesus, Tuhanmu di mana? Ada pada diri saya. Kadang-kadang oleh Bapakku yang di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Jadi Yesus jawab seperti Al-Qur'an. Ya, kadang-kadang oleh Bapa yang diam pada diri saya. Sama dengan Al-Qur'an. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersamamu dimanapun kamu berada. Kadang-kadang Yesus mengatakan oleh Bapakku yang di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Sama dengan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Berarti yang benar mana? Yang benar Allah itu dekat. Mana datanya? Al-Baqarah 189. Muhammad, kalau ada hambaku bertanya tentang aku dekat. Gitu. Oke, pertanyaan nomor 3. Enggak kejawab juga ya. Nah, ada Kalau mas. di aras itu Pertanyaan nomor 3, ada usah diarah. Pertanyaan nomor 3. Nomor 3, lanjut. Iya. Nomor 3 tadi saya ini pertanyaan. Aras itu di mana, Bang? Oke, aras itu ciptaannya Allah, ya, yang terbesar. Karena untuk apa Allah menciptakan aras? Izharon liqudratihi, untuk menunjukkan kuasanya bahwa makhluk terbesar ciptaannya Allah itu aras. Gitu. Ya, jadi aras itu di bawah sudah Ustaz. Gimana? Di aras di bawah sudah tadi. Udah ada orangnya. Kabur dia, kabur. Bang. Arasnya kabur. Nah, harusnya kabur. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam. Pak Haji. Lanjut. Aku nyimak. Belum apa-apa udah katanya udah dikontrak bertanya. Gak ada yang Mana? Kau jatuh sendiri. Kau jatuh sendiri. Gak ada. Ya udah, berarti saya lanjut Abang. Ya, pertanyaan ke. Jadi di aras itu tempat yang besar itu di mana, Bang? Tempat yang besar itu, Bang. Oke, jadi gini, kita gak tahu. Yang penting gini, ada langit, ada bumi, dan aras itu termasuk bagian dari ciptaannya. Ya, karena yang kita ketahukan terbatas, kayak planet Jupiter, Plato, apalah itu nama-nama. Itu bagian dari ciptaan. Sebenarnya makhluk yang terbesar bukan itu, aras. Bahkan antara langit kedua dengan yang pertama, bagaikan apa? Ibaratkan langit pertama itu cincin. Langit yang kedua, bagaikan lautan pasir luasnya. Sedangkan langit yang pertama seperti cincin besarnya. Dibandingkan dengan langit yang nomor 2. Jadi cuma kayak gitu Allah menjelaskan. Aras itu. Baik, Abangku, aku sudah dengar. Kata Abang tadi aras itu adalah bagian dari ciptaannya. Terus Abang katakan Allahnya Abang itu ada di situ. Dia bisa ditinggal. Tunggu. Saya bilang tadi, Yesus dan Al-Quran mengatakan, kadang-kadang mengatakan di atas kata Yesus Tuhannya. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Sama seperti Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Tapi kadang-kadang Yesus mengatakan oleh Bapa yang diam pada diri saya. Berarti sama dengan Toha ayat 5. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersamamu dimanapun kamu berada. Maka kalau ditanya, Yesus dan tahta, Yesus dan tahta, kalian berdua jawab ya, yang benar di mana? Yang benar, Allah itu tidak butuh tempat. Karena Allah itu dekat, sudah meliputi segala sesuatu. Sehingga ketika Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad, apakah Allah memberitahu tempatnya? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakan Muhammad, kalau ada hambaku bertanya tentang aku di aras. Enggak gitu. Fa inni qarib, katakan aku ini dekat. Berarti kata-kata Yesus Allah pada diri saya, dalam diri saya atau di langit, itu bukan tempat. Yang benar itu Allah itu tidak butuh tempat. Makanya Yesus bingung. Kadang-kadang mengatakan oleh Bapa yang diam pada diri saya. Kadang-kadang oleh Bapakku yang di langit. Lalu mana yang benar? Yang benar Allah tidak butuh tempat. Intinya Allah itu dekat. Al-Baqarah 189.